Otomatis saya turunkan kecepatan dong, pindah persenelan. Nah yang saya kaget, tek, sikut saya tuh kayak ngebentur kepala gitu loh mas. Dek, pas saya lirik, wah kok kepala jenazah ada di samping kita. Pasti tengah hutan, pasti tanjakan. Perasaan saya nggak enak ya. Di belakang tuh kayak ada orang yang ikut mas, yang duduk. Nah tiba-tiba mobil tuh wangi banget mas. Ya wangi semacam parfum perempuan lah. Terus itu aduh merinding juga mas kalau udah nyium begitu kan. Oh, wanginya makin santer aja kan. Nah hilang wanginya bau busuk mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Pevlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dirahmati rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Assalamualaikum, saya dengan Yayan mas. Pak Yayan, tinggal di mana sekarang Pak Yayan nih? Di Polres Gaga di RT 03 RW 03. Oh, Polres Gaga tuh masuknya mana tuh? Wilayah Tangerang, Batu Ceper. Oh, Tangerang. Tangerang kota berarti ya Pak ya? Betul. Oke, lumayan jauh nih perjalanan Pak Yayan ya. Dan kita terima kasih Pak Yayan ya nyempetin waktunya nih. Sama-sama. Ini beliau sibuk banget sob, tapi alhamdulillah nyempetin waktunya nih di tengah kesibukannya. Tadi kesini Pak Yayan bawa ambulan ya Pak ya? Betul, ya kebetulan kami habis giat juga sih mas. Giat ya, saking sibuknya tuh sob. Langsung kesini buat teman-teman di rumah nih. Oke, kita terima kasih Pak Yayan ya nyempetin waktunya nih. Sama-sama. Ini awal kejadian tahun berapa nih Pak? Awal kejadian pertama kali saya masuk di ambulan tuh di tahun 97 mas. Wow, 97? Betul. Gimana yang nonton? Udah lahir belum? 97 ya? Saya masih SD itu. Oke, siap. Tahan dulu ya Pak ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang lagi nonton di kamar sambil rebahan, jangan lupa tuh, lampunya dimatiin, biar gelap dan makin syahdu. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Pak Yayan, kisah pengalamannya nih Pak? Begini mas, saya bergabung di ambulan tuh ya tahun 97. Dan ambulan yang saya bawa tuh istilahnya khusus jenazah itu mas. Iya. Jadi berbentukannya semacam yayasan pemulasaran jenazah, kremasi segala macam. Nah kami bergabung di situ. Pertama kali mas, ujian mungkin untuk saya, untuk mengetes mungkin mental saya kan kuat apa tidak di ambulan jenazah ini. Pertama kali saya bekerja pada saat itu udah mulai dapat tugas untuk mengambil jenazah di daerah rumah sakit daerah Senen. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Kami berangkat dari kantor bertiga, satu driver, dua asisten untuk gotong jenazah. Nah tiba di rumah sakit itu ya sekitar 11 malam. Rumah sakit zaman dulu tahu mas sepinya kayak apa? Oh iya masih serem ya. kan? Iya, iya. Nah udahlah sampai di sana dua asisten turun masuk kamar jenazah ngambil jenazah. Saya tinggal di mobil. Ada 10 menit kemudian mereka datang memasukkan jenazah ke dalam mobil, ditaruhlah jenazah. Nah mereka bilang ke saya, Yan, gua mau ngurus surat dulu, lu jangan kemana-mana. Siap, saya bilang begitu. Sekitar 5 menit ada kedengar suara ngorok di belakang mas. Kaget kan saya, pas saya tengok, wah jenazah rupanya di belakang nih. Jangan-jangan jenazah yang ngorok, saya bilang begitu kan. Oh, suaranya dari situ? Suaranya dari belakang mas. Iya, iya. Merinding semua. Awal pertama mas, saya ngadepin suasana begitu kan. Kaburlah saya, cari tempat aman, cari tempat terang. Nah ketemulah di depan tuh tukang warung kopi. Di situ ya biasalah kita ngerokok, ngopi sambil nenangin rasa takut saya mas. Gak lama kemudian mereka
selesai urus surat, mungkin ngeliat di mobil saya nggak ada, panik juga lah. Mereka cari saya kan, kata mereka ini si Yayan gimana nih mobil ditinggal jenazah, tinggal sendirian di mobil, kata mereka itu kan. Ketemulah saya di depan, Yan gimana sih lu, mobil ditinggal sendirian tuh jenazah di mobil. Ya, lu gua suruh nungguin jenazah sendirian, gua juga takut lah, udah bilang begitu kan. Iya. Udah yuk, udah beres suratnya. Setelah kami berangkat mas, tibalah di rumah duka. Kita turunkan jenazah masuk ke kamar khusus jenazah kan, ke freezer lah, Masuk freezer ya. pendingin ya kan, biar nggak bau. Nah udah itu proses, saya biasa kembalikan lagi mobil ke parkiran, saya turun, udah saya rapiin semuanya, saya cek semua mobil. Nah udahlah, saya pikir udah selesai nih, saya tinggal laporan ke kantor. Semua mobil saya kunci. Tiba-tiba mas, baru jangka 7 meter lah dari mobil itu, mobil nyala mas, hidup sendiri mobil. Kunci saya pegang, kunci kontak. Saya kaget dong, semuanya nyala, rotator. Zaman dulu rotator kan masih yang bulat mas. Oh yang kecil itu ya? Yang bulat kiri kanan, kalau sekarang kan udah slim. Nah sekarang zaman dulu kan masih yang bulat. Saya balik dong, saya cek ada apa. Saya buka pintu, posisi kunci kontak ya kalau kita matiin ya off dong, tapi kok mobil nyala. Udah saya ya sebisa-bisa saya mas, bismillah atau apa, saya balikin lagi kontaknya, mati, udah selesai. Gokil. Ya. Tapi pas Pak Yayan masuk ke mobil itu nggak ada siapa-siapa? Nggak ada mas. Gila ya. Dua minggu kemudian kejadian lagi tuh mas. Nah kalau tempat kerja saya kan nggak ada liburnya sistemnya. Jadi kalau mau libur besok diganti ini malam 24 jam, besok baru off. Ini rumah sakit atau apa Pak? Rumah duka mas. Rumah duka. Rumah duka, yayasan, semacam yayasan kan. Nah saya pas kebagian piket malam. Alhamdulillah waktu itu rumah duka kami itu full, pasien tuh full semua. Dari blok A sampai blok H penuh, di bawah tuh rame kan. Ya kalau si mas pernah ke rumah duka, kalau suasana malam kayak orang pesta kan. Jam 11 malam waktu itu. Saya di kantor, posisi saya di bangku nyender, sambil pandangan saya ke atas ke lantai 2 tuh. Selang 15 menit kemudian ada bayangan mas, seperti orang lah. Saya lihat makin ke depan, makin jelas berbentuk orang lah. Satu perempuan, satu laki-laki ya. Kalau perempuan saya lihat ya masih usia 10 tahunan. Saya lihat dari mulai kaki tuh pakaiannya kayak pakaian Chinese begitu mas, kayak gongsi paca yang merah-merah begitu tuh. Oke. Nah, sambil digandeng sama yang sosok laki-laki itu, saya lihat dari kaki sampai ke atas. Nah pas di muka saya kaget mas, mukanya rata mas. Oh. Bayangin sampean kalau ngeliat itu, udah pernah belum sampean ngeliat? Oh belum. Maksudnya gepeng gitu mukanya? Rata aja, rata mukanya. Oh gila sih. Nah disitu saya kaget lagi kan, udah saya agak banyak ngomong, saya takut mas, kabur aja saya. Lari saya ke bawah, ke pos security. Sampai di pos security, ada apa lu? Lari-lari, takutan lu ya? Apaan jam segini lu takut, baru jam 11 saya bilang. Itu lu kayak ketakutan begitu, minum, kata security. Udah biasanya sih yang ngilangin rasa takut, nyantai, minum, ngerokok. Udah selesai sampai pagi, nggak ada kejadian. Ya udah selesai, besoknya ya kita bekerja seperti biasa, nggak ada apa-apa, kita antar jemput. Rutin kami kan ambil dari rumah sakit, setelah kita kremasi beberapa hari kita antar ke pemakaman. Ada yang pembakaran, ada yang pemakaman, kan masing-masing agamanya mereka mas. Iya. Pernah satu saat kejadian pembakaran, waktu itu masih pembakaran manual. Kalau sekarang udah sistem open kan. Iya. Nah waktu itu masih pembakaran manual. Pihak keluarga udah siap semua, peti masuk ke dalam kompor kan, pembakaran semua udah tertata semua tuh, kayu semua. Singkat cerita udah dibakar lah, habis semua. Biasanya kan kalau normalnya mas, saya cerita ini, abu jenazah tuh sama abu kayu lain mas, misah. Oke. Dia abu jenazah tuh ada di tengah-tengah. Kalau abu jenazah
itu putihnya lain dengan abu yang kayu atau itu ngumpul di tengah aja misal dengan abu-abu yang lain. Nah ini kejadiannya begitu selesai pembakaran dibuka kepalanya utuh mas. Badannya hancur. Dari sini hancur udah jadi debu, Palanya udah jadi abu, pala utuh. Nah di situ ya itu ya antara pihak keluarga dengan koordinasi dengan pihak pengelola pembakaran. Ya, selanjutnya mungkin ya kita pun nggak ikut detail banget lah masalah itu kan. Udah kami pulang, itu urusan mereka kami udah selesai tugas, nganterin ke tempat pembakaran, kami kembali ke kantor. Nah udah berjalannya waktu mas, sekitar tahun 2007-an lah, kita dapat orderan dari pihak keluarga ambil jenazah di rumah sakit daerah Jakarta lah. Nah di situ untuk dibawa ke daerah Jawa. Kami jemput, tiba di rumah sakit itu sekitar pukul 8 malam. Setelah tiba di rumah sakit, surat-surat semua saya selesaikan, jenazah sudah siap, kita naikin ke unit ya, ke ambulan. Oke semua, saya bilang keluarga, ada alamat yang jelas Bu di sana untuk patokan kami, saya bilang. Dilalahnya tuh keluarga ngasih patokan ke saya rel kereta api sama pom bensin mas. Waduh. Banyumas rel kereta api pom bensin. Kampungnya RT RW-nya mereka nggak tahu. Oke lah nggak apa-apa. Jalanlah kami diawali dari Cengkareng. Kita biasa kalau luar kota 2 orang, saya sama driver satunya untuk gantian nanti. Nah pihak keluarga ada 2, 1 istri almarhum sama anaknya di belakang. Jalanlah kami perjalanan ya biasa aja, jalan santai, tiba di Pejagan arah ke Cilacap. Oke, Nah, itu jalan udah mulai hutan kan mas. Jam berapa tuh kira-kira waktu itu? Sampai di itu kalau nggak salah tuh hampir jam 1. Jam 1 malam di situ. Perasaan saya pun sudah nggak enak mas. Hawa segala macam merinding, badan saya merinding. Udah begitu kami pun agak nyasar-nyasar tuh di hutan itu kan. Teman di kiri saya nih diem aja. Saya bilang kenapa takut? Udah banyak berdoa aja saya bilang. Udah nggak usah banyak ini. Nah, tiba-tiba dia teriak mas. Awas tuh pocong di kiri. Kaget dong saya lagi bawa mobil. Saya sebetulnya udah tahu dulu mas. Jangan sampai saya cerita jangan sampai dia tahu maksud saya. Biar saya aja biarin. Yang penting nggak ganggu dalam hati saya. Numpang lewat. Nah begitu tikungan lagi. Di situ ngeliat lagi dia juga sesosok rambut panjang lah, rambut panjang, baju putih, boleh dikatakan mungkin kuntilanak atau apalah, merinding saya ini. Bilang nggak apa-apa, saya bilang numpang lewat aja udah. Di itu posisi sebelah kanan mas ada, kalau nggak salah kalau di sini dibilang pohon kapuk, tahu pohon kapuk kan? Tahu. Nah, di bawah pohon kapuk itu, pas tikungan begitu, sebelah kanan, yang tadi pocong sebelah kiri. Nah, si kuntilanak itu adanya sebelah kanan gitu. Ini posisinya ya supir yang satu udah ketakutan aja mas. Tapi yang saya heran keluarga di belakang tuh nggak ngelihat sama sekali gitu. Mereka ya tetap anteng di belakang. Nah singkat cerita kita susurin semua sambil cari-cari pom bensin sama rel kereta api tuh mas yang jadi patokan, bingung kampungnya kampung apa kan waktu itu kan. Tapi pihak keluarganya nggak tahu pak kampungnya? Yang cewek cowok sama anaknya ini, yang istrinya? Tahu, yang penting patokan namanya nggak jelas. Terus ini dia lama tinggal di Cengkareng mungkin si keluarganya yang ini. Nah pokoknya patokannya mas susurin jalan Banyumas, ketemu rel kereta api sama pom bensin sebelah kanan masuk gang kata dia. Ya, alhamdulillah mas kita susurin terusan ketemulah rel kereta api. Mungkin mereka juga udah paham lah daerah situ. Ya, di depan nanti ada gapura mas, masuk kanan. Otomatis kita pelan dong masuk sawah. Tuh jauh kiri kanan tuh sawah mas, masuk kampungnya itu. Sampai di situ kurang lebih 2:30. Udah hampir pagi ya? Ya, 5 meter mau ke lokasi, otomatis saya turunkan kecepatan dong, pindah persneling. Nah yang saya kaget, sikut saya tuh kayak ngebentur kepala gitu loh mas. Dek,
Pas saya lirik, lah kok kepala jenazah ada di samping kita gitu loh. Oh, di sebelah kiri sini. Iya, Personil di tengah-tengah jok, antara jok kiri sama kanan. Iya. Nah sekarang logika, kalaupun kita ngerem kenceng, jenazah berubah pasti mentok di belakang kita dong, nggak mungkin ke samping. Udah saya nggak banyak ngomong, saya lirik, udah nggak banyak ngomong. Sampai sebubur turun sama teman saya, tuh benerin dulu takut keluarga ngelihat, nggak enak kita kan, kalau keluarga ngelihat. Dilalah keluarga tuh nggak ngelihat sama sekali. Otomatis kalau mau ngelihat dia dong yang di belakang. Iya. Pasti komplain ke kita kan, bawa mobil kok begini mas, jenazah sampai berubah. Nah udahlah kita benerin, rapiin lagi, ke semula lagi kan, kita ikat lagi, udah kita turunin. Masuk ke gang itu lumayan mas, lumayan jauh juga dari jalan gang itu, masuk ke rumah dia tuh ada 10 rumah yang kita lewatin. Oke. Herannya saya tuh biasanya kalau orang ada kedukaan atau kematian, keluarga atau tetangga pasti ngumpul, menyambut ya kedatangan kan, biasanya kan dimanapun pasti begitu kan. Tapi ini yang saya lihat cuma 5 orang mas yang nyambut kita. Saya sampai berpikiran dalam hati, ini benar apa kagak orang ini? Cuma 5 orang, 3 laki-laki 2 perempuan yang nyambut itu. Nah udahlah saya nggak banyak ngomong, saya taruh, saya bersih-bersih, numpang ke kamar mandi. Saya bilang, Bu, ini saya udah selesai tugas kami mohon pamit. Ya mudah-mudahan sih bisa lancar sampai tujuan lagi, saya bilang begitu kan. Amin, amin. Nah udah kita pamitan jalan. Yang bawa masih saya tuh. Oke. Ada dari lokasi itu 5 meteran lah. Perasaan saya nggak enak ya. Di belakang tuh kayak ada orang yang ikut mas, yang duduk di belakang. Saya lirik nggak ada. Nah saya ke depan lagi, fokus lagi kan. Iya. Perasaannya masih ada juga gitu loh. Bisa lirik lagi, nggak ada. Saya tanya, coba lu lirik ke belakang ada orang nggak? Orang dari mana, perasaan lu aja kata dia kan. Udah, saya turun kan. Coba lu yang bawa, lu ngerasain nggak? Saya bilang begitu kan. Penasaran saya kan. Ya saya turun, gantian saya naik di kiri. Yang bawa ada sekitar 7 meter. Saya tanya gimana? Enggak ada apa-apa. Tapi saya masih ngerasain. Saya lirik lagi nggak ada. Ya udah biarin lah, kalau mau ikut lu. Saya bilang tapi jangan ganggu. Kawal gua sampai ke tempat saya balik lagi, saya bilang begitu kan. Udah tuh udah menjelang sayup-sayup suara sholawat di masjid itu kan, menjelang subuh. Mau menjelang subuh tuh ya udah hilang tuh plong. Udah. Nah, saya istirahat di situ sebentar, sholat subuh, istirahat 20 menit udah selesai. Alhamdulillah sampai di tujuan aman, terkendali. Besoknya ya biasa lagi kita kerja lagi, pagi-pagi cuci mobil, kontrol-kontrol mobil. Biasa kita antar jemput lagi, ada tugas lagi. Dapat seminggu, ada lagi kejadian nih mas nih. Itu kita lagi rame-rame itu, lagi ngopi, ngumpul ngopi. Kita kan kalau di tempat kerja base campnya ada gudang peti itu di belakang mas. Nah, disitulah ada kita 5 orang. Itu siang loh mas. Tiba-tiba suara peti jenazah tuh seperti ada yang angkat, ada yang banting mas. Sampai kami berlima loncat semua tuh. Saya bilang, ada apa tuh? Peti katanya. Udah, gak sebanyak ngomong, udah biarin. Masing-masing aja. Terus saya gitu. Berjalannya waktu ya kita jalani sehari-harinya tugas saya biasa antar jemput jenazah. Kalau nggak dari rumah sakit ya ke pemakaman, gitu mas. Di tahun 2015 ada satu kejadian. Awalnya kita dapat info untuk mengantar jenazah ke daerah Boyolali. Oke, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Udah kami antar dari wilayah Tangerang. Wilayah Tangerang berangkat tuh kami jam 2 malam. Nah waktu itu kita bertiga mas, 2 driver, nah 1 kru untuk nemenin keluarga di belakang kan, keluarga cuma 2 orang juga. 2 orang. Singkat cerita sampailah di tujuan. Dalam perjalanan aman, terkendali kita mas, tidak ada gangguan apapun. Sampai di lokasi jam 7 malam. Pada waktu itu kan lumayan perjalanan juga. Udah selesai.
Singkat cerita kami pamitan, nah dapat 5 kilo dari lokasi, mobil kami trouble mas. Trouble, ampere kami naik. Oke. Nah saya cek, radiator kosong, saya isi, jalan bangsa 5 meter begitu lagi, ya ternyata ada kebocoran. Nah, saya minta tolong teman-teman di wilayah setempat, kebetulan di situ ada kenalan saya. Nah, kami dijemput dan dibawa ke bengkel. Nah, yang kejadiannya di bengkel ini, Mas. Sampai di bengkel itu sekitar jam 12 malam. Dibongkar di situ, nah, kami berangkat cari spare part. Kan biasanya dari sana ada 24 jam karena banyak mobil-mobil besar kan. Spare part mobil besar. Nah, kami sampai ke daerah Semarang tuh. Diboncengin motor naik spare part. Ternyata spare part yang kami beli nggak ada tuh mas di toko-toko truk itu. Nah adanya mungkin besok pagi. Kami kembali lagi ke bengkel sekitar 1:30 sampai di bengkel. Udah cerita-cerita ngopi. Udah besok nginep aja sini ada kamar kata yang punya bengkel tuh. Udah selesai udah kita istirahat masuk kamar tuh itu salah satu. Di belakang bengkel tuh ada kamar, mungkin khusus karyawan tadinya. Nah, kami pas istirahat tuh pada main HP semua bertiga. Nah saya lihat yang dua lama-lama pules mungkin ngantuk kan. Nah, saya lagi main HP, ada sesosok bayangan perempuan lah lewat. Saya fokus di HP mas. Mas kopinya ya. Oh ya mbak terima kasih. Nah, saya sadar, lah kok ada yang nawarin kopi saya bilang. Saya lihat sampai saya, loh kok mana perempuan tadi nggak ada ya, merinding saya mas. Itu bentukannya ya seperti nona Belanda mas. Rambutnya pirang, ya pakaiannya pakaian Belanda lah. Saya penasaran, ya udah mau pagi sih kan 3:30, saya kejar keluar, kok nggak ada. Nah saya bangunin yang dua, lu pesen kopi nggak tadi? Siapa yang pesen kopi tadi? Lu nggak perempuan nggak masuk sini 4 orang? Enggak. Oh ya udah nggak salah, nggak banyak cerita. Itu Pak Yayan ngeliatnya dia pakai baju kayak noni-noni itu? Iya yang satu. Yang satu tuh yang nawarin saya kopi tuh. Kayak noni Belanda rambut pirang. Paginya udah saya tanya yang punya bengkel. Oh iya begini. Kata dia ini emang dulunya orang noni Belanda tinggal di situ tempat itu. Oke. Nah, singkat cerita si montir ngerjain mobil kita lah. Dia kerjain mobil selesai tuh hampir jam 5. Oh berarti harian ya? Iya jam 5 sore selesai, kami berangkat pulang. Itu posisi masih saya yang bawa mobil. Posisi udah menyusuri masuk Semarang tuh udah lewat maghrib kan. Terus susurin. Nah udah lelah saya udah hampir jam 9-an malam. Udah lewat Semarang dikit, saya minggir mas. Coba gantian mobil, saya capek saya bilang. Udah, saya pindah ke belakang, teman saya bawa. Saya biasanya kan mas, semua biasanya kru kita kalau istirahat tuh di stretcher tiduran kita. Oke, stretcher itu ya. Yang biasa. Kalau bawa kan kita taruh stretcher tuh jenazah. Nah pulangnya gantian buat kita pulang istirahat mas. Oke dari situ saya naik ke belakang mobil jalan. Baru saya mau rebah begini mas nih. Kaki mau selonjor. Kok kayak ada orang gitu kan. Pas saya kaget, bener mas. Yang cewek yang tadi malam itu ikut juga di belakang. Di belakang mobil ikut. Nah, saya bilang sambil kumat kamit lah saya bilang ngapain lu? Perasaan saya bicara kan ngikut jangan ganggu. Dia cuma senyum aja, senyum manggut. Nah saya ngedip hilang mas. Hilang. Nah saya nggak banyak cerita, takutnya yang di depan kan yang dua ini. Ya udah kita berjalan kan, dalam perjalanan kan kita lelah lah. Saya rebahan, baru mau meremas. Kok perut saya terasa geli gitu ya, kayak ada yang ngitikin. Saya sadar nggak sadar di situ, saya lihat kayak jari mas, segini doang jari. Jadi penglihatan saya apa perasaan saya doang, tapi saya nggak tidur gitu loh. Masa keplak begitu kan kaget saya kan refleks kan, geli. Udah saya nggak banyak omong udah.
Ya gimana gitu ya, Kelihatan orang jari, kelihatan sepotong gitu. dari sepotong kayak ular, masih kayak ular begini-begini itu. Udah singkat cerita sampai di tempat lagi ya alhamdulillah mobil tanpa ada masalah. Iya. Udah kita berjalan lagi. Kejadian-kejadian aneh itu ya kalau saya ceritain hampir tiap hari, tapi yang horor banget Mas ketemu lagi itu hampir 2 bulan setelah kejadian itu. Setelah itu kita dapat panggilan lagi dari warga, kalau nggak salah daerah Benda Tangerang itu, untuk mengantar kembali ke daerah Wonosobo. Dalam perjalanan tuh kami berangkat dari TKP itu jam 10 malam. Kami kru bertiga, biasa kalau Jawa bertiga. Nah keluarga 2. Jenazah kebetulan perempuan Mas. Oh perempuan. Iya. Kami berangkat jam 10, udah menerusin perjalanan. Dalam perjalanan berangkat ya biasanya kami ngeres sebentar, udah ada khusus tempat res kami, khusus ambulan. Di situ sekitar 1 jam, udah kami berjalan lagi. Ya singkat cerita sampai di sana pukul 7 pagi. Selesai, semuanya proses selesai sekitar jam 9 kami pamit. Setelah itu kami ada rencana juga sih mau ganti rem. Kampas rem. Oke lah, sampailah di bengkel sebelum asar. Dapat 20 menit dibongkar lah rem kita. Di situ saya lihat ada kejanggalan Mas. Itu si montir dari asar sampai maghrib nggak jadi pasang kampas rem 1 roda itu. Per udah dibulak-balik kan, tetep aja nggak mau. Saya bilang Mas, udah ngerokok dulu. Ini nggak wajar. Saya bilang, udah istirahat dulu. Istirahat. Makan maghrib kan, udah begitu selesai makan saya sholat maghrib. Ya Mas terusin, saya sambil sebisa-bisa saya lah minta agar jangan ganggu, saya bilang begitu. Alhamdulillah setelah itu bisa kepasang tuh normal, tinggal sebelah kanan kan, putar mobil sebelah kanan. Dilala yang dibongkar yang kiri lagi sama si montir itu. Yang kiri lagi? Yang kiri lagi yang udah dibongkar, dia bongkar lagi. Saya masih di dalam rumah tuh. Iya. Saya pas keluar, saya bilang, Mas, kenapa itu dibongkar? Ya kan mau diganti Pak, kata dia. Ya kan itu yang udah diganti yang kiri. Sekarang kan tinggal yang kanan. Mobil kan posisi udah dibalik. Oh iya, kaget dia. Tapi montirnya sama? Oh ya dia juga. Sampai istighfar dia, astagfirullahaladzim. Nah, Mas saya bilang juga santai aja, yang terbaru udah pasang lagi roda. Sebelum sempat kebongkar, nggak sempat kebongkar, cuma copot roda doang baru sang. Bongkarlah yang kanan. Saya bilang, Bu, mohon izin nih jangan ganggu. Ini saya ikhlas nganter ibu ke tempat tujuan. Saya lagi ada perbaikan mobil nih, mohon izin jangan ganggu. Nah yang kanan cuma 10 menit Mas. Udah selesai, habis isya berangkatlah kita kan, pamitan berangkat jalan. Ada sekitar 5 kilo macet yang depan, roda depan kiri kanan. Biasanya mobil kalau rem macet itu cuma sebelah Mas, nggak mungkin dua-duanya. Iya. Ini yang dibongkar yang belakang kok, yang macet yang depan gitu loh. Nah, saya di situ udah berhenti, saya WA-in lagi montirnya. Wih gimana sih ini, yang dibongkar yang belakang, yang macet yang depan. Coba bang tolong buang angin dikit. Saya buang minyaknya buang. Udah jalan lagi, begitu lagi. Nah yang ketiga yang sedih Mas. Kenapa? Pasti tengah hutan, pasti tanjakan. Ya tiba-tiba mobil berat aja Mas. Berat. Iya. Ya, terpaksa kita minggir, buang angin lagi. Nah si angin sudah dibuang, akinya yang kena, gak mau hidup mobil. Udah kanan kiri hutan. Jam berapa itu waktu itu? Itu jam 2. Jam 2 malam? Ya saya lihat di HP kan jam 2. Kami coba cari akal, cari kaleng minuman itu untuk ganjel pala aki kan agak kendor. Gak ketemu Mas, rumah di hutan. Udah kita sebisa-bisa lah ngakalin. Nah saya ketemu baut nih, saya pasang, wah pas nih, saya bilang sama teman saya, pasang Le, pasang tapi kenceng, tapi nggak bisa hidup mobil kan, tekor, dorong lah mobil.
hidup, jalan lagi. Nah, sampai di Pejagan macet lagi mas. Udah saya berhenti lagi, itu belum pada tidur. Udah saya istirahatkan tuh nggak saya apa-apain, biarin. Saya istirahatkan aja, dapat 20 menit, saya hidupin, saya injek rem normal kan. Oke lah, jalan lagi. Udah yang dua tidur tuh mas. Udah saya jalan terus, saya susurin kan. Saya mau masuk tol ragu, masuk tol Pejagan ragu mas. Karena takutnya macet di tol lebih repot kan. Udah saya susurin sampai Cirebon, begitu lagi mas. Persis di depan Polres Cirebon, macet lagi mobil. Saya pinggirin, waktu itu 3:30 menjelang subuh. Saya nggak banyak cerita, cuma saya kelilingin aja mobil, ya sambil ya sebisa-bisa saya bacaan apalah. Udah saya ada warung situ, saya lihat ada ember tuh penuh isi air. Saya ambil air pakai gayung, saya siramkan ban kiri sambil saya bacain surat Al-Ikhlas. Nah terus kanan juga sama sampai 2 kali. Ya saya mohon sama Allah juga lah, tolong lancarkan perjalanan kami pulang. Sama saya juga izin sama yang saya bawa bu, saya ikhlas, benar-benar ikhlas nganter ibu, tolong jangan ganggu. Kalau memang ada gangguan dari ibu tolong jangan ganggu, saya bilang begitu kan. Udah saya duduk di warung itu mas sambil lihat HP. 20 menit kemudian teman saya terbangun dari tidurnya, keluar. Kenapa ya? Enggak, udah istirahat aja. Udah tuh teman saya juga turun. Nah, dapat 15 menit saya bilang, coba hidupin le mobil. Terus remnya gimana? Hidupin. Rem dites normal. Nah, udah saya jalan, saya bilang selesai, udah sampai di rumah tuh alhamdulillah. Nggak trouble lagi tuh? Nggak trouble lagi. Iya, iya. Besoknya ya kita seperti biasa, ya normal lah kerjaan biasa. Nah, di tahun 2018 kalau tidak salah kejadian serem tapi lucu. Oke, gimana tuh awalnya? Kita itu lagi pada ngumpul, lagi ngopi siang ini mas, siang. Itu ada temen, ceritanya itu dapat kasur dari, biasanya kami kalau ngambil jenazah dari rumah tuh dibawa ke rumah duka tuh ada sekalian kasurnya dibawa kan, ada stikernya dibawa. Nah si kasurnya masih bagus, dibawalah ke rumah duka. Nah sampai di rumah duka tuh kan, nah, si namanya kita biasa tidur di tikar, dapat kasur bagus. Nah diambil lah salah satu temen tuh, dipakai untuk dia tidur. Dapat beberapa hari kemudiannya kita siang nih lagi pada ngumpul mas, tidur. Dia tidur di kasur itu, tiba-tiba teriak-teriak, tolongin gua. Nah yang dia rasakan kasur itu terbang mas. Oh kasur terbang? Kasur terbang. Terbang gimana lu? Gua terbang, kata dia. Itu yang dia alamin. Ya kita mah ya lagi ngopi kan, ya kaget juga lah ngeliat dia teriak-teriak begitu kan. Itu siang loh mas. Iya. Ya udahlah waktu itu ya sebisa-bisa kita juga lah. Ya namanya kita tempat kerjaan mas. Ya paling ya udah kita tenangin, udah suruh minum, udah diceritain gimana lu tidur apa mimpi, saya bilang begitu kan. Ya bilang tidur tapi ada yang kayak ngangkat gitu loh. Itu pun ya kedengaran kami itu ya berisik gitu loh, gebag-gebug gitu. Ya ibarat kayak kasur digebuk-gebuk gitu sih kedengarannya. Kita masih sekitar di kejadian-kejadian di base camp lah, di tempat kerja mas, banyak juga hal-hal yang kejadian itu. Waktu itu malam Jumat, saya pas piket malam sekitar pukul 9 lah, di parkiran di kantor tuh mobil ada 7 mas. Oke. Berbaris lah, biasa parkir rapi. Mobil tuh hidup semuanya mas. Hidup gimana nih maksudnya? Tapi nggak berbarengan satu persatu. Dari mobil ujung sini hidup, ini hidup juga, hidup sampai terakhir. Hidup semua mobil. Nah pintu bareng semua, 7 mobil tuh pintu kayak semacam ditutup, gitu. Nah di situ kan nggak jauh dari pos security juga ya, kebetulan kita lagi di pos security semua tuh. Kejadiannya kita di pos security ada berempat waktu itu yang jaga, OB 1, security 2 sama saya tuh.
Habis kejadian begitu, langsung mati mobil. Kami langsung kaget kan, takutnya ada yang nibanin mobil atau ada apa yang jatuh dari atas nibanin mobil. Ya ternyata begitu dicek, ya tidak ada apa-apa gitu loh. Tapi yang Bapak lihat itu mobil nyala? Nyala semua. Yang nyala mesinnya atau rotator ya? Semua mesin mobil tuh hidup, kayak macam mobil starter. Lampu hidup semua, cuma ya bagusnya serinnya nggak bunyi. Oke. Nah kalau serinnya bunyi, Wah repot itu. Gila seremnya. nah waktu berjalan tuh, ya sekitar beberapa bulan kemudian tuh kami ada jalan lagi mas. Waktu itu ya boleh dikatakan orang meninggal dalam ngelahirin. Oh melahirkan. Melahirkan meninggal kan. Iya iya. Di daerah mana itu Pak? Ini masih daerah Ciledug. Nah kami bawa ke daerah Jawa juga ya. Waktu itu ke daerah Kebumen kalau nggak salah mas. Cakep mas. Siapa ceweknya ini? Ya jenazahnya cakep banget mas. Di mobil tuh berdua mas. Oke. Saya sama partner saya lah. Nah di belakang keluarga suaminya sama anak bayinya itu. Anak bayi si almarhum ini kan dia meninggal, melahirkan langsung meninggal gitu loh. Oh, Anaknya alhamdulillah selamat. meninggal, Ya, anaknya selamat. anaknya selamat. Ke dalam perjalanan dari Ciledug menuju kampung halamannya ya sekitar masuk wilayah Tegal sana lah. Kita kan ke arah Kebumen tuh melalui jalur selatan kan mas. Iya iya. Sekitar 1:30 malam dengar di kuping saya ada suara nangis, itu perempuan nangis kan. Udah saya diam aja, tapi semakin lama semakin jelas itu kan. Nah, saya tanya, lu ngedenger gak teman saya ada yang nangis? Bayinya kali kata teman saya kan. Iya iya. Ya kan pikiran bawa bayi kan. Udah ya jalan lagi, ya begitu lagi. Saya penasaran, coba berhenti dulu dikit. Saya bilang, bentar mas mohon maaf, dengar suara nangis nggak? Enggak pak, kata si suaminya. Nggak dengar dia? Nggak denger. Apa kebenaran saya doang atau gimana ya kan? Yang saya dengar tuh nangis bukannya nangis jerit, ngerintih aja mas. Nangis orang nah, iya. Gila seremnya. Kayak orang kesakitan begitu kan. Iya iya. Udahlah, nggak usah permasalahkan, yang penting selamat sampai tujuan. Iya, iya. Oke, kami jalan lagi terus jalan. Tiba di lokasi, nah, kedengeran lagi nangisnya. Saya tanya lagi kan penasaran, saya tanya lagi, lu masa sih nggak ngedenger? Enggak ngedenger sama sekali katanya. Itu perasaan lu aja, kata teman saya kan. Udahlah, saya nggak banyak ngomong mas. Yang penting saya bilang, Neng, ini udah abang anterin ya, biar tenang. Udah nggak usah banyak pikiran. Anak Neng udah ada yang sayang, bapaknya lebih sayang, saya bilang begitu kan. Iya iya. Udah jenazah saya turunin. Itu kami nggak lama-lama situ mas, ya paling ngopi-ngopi, ngerokok sebatang, udah jalan lagi. Oke, selesai kami di keluarga, kami pamit sekitar jam 4-an, kami jalan terus menyusun perjalanan. Udah hampir subuh berarti ya? Ya udah hampir subuh ya udah hampir subuh, masih gelap lah mas istilahnya kan. Di dalam perjalanan itu di kiri kanannya masih agak hutan lah. Iya iya. Nah tiba-tiba mobil tuh wangi banget mas, ya wangi semacam parfum perempuan lah. Saya bilang, saya penasaran juga sama yang satunya kan, lu nyium wangi nggak? Kalau wangi nyium gua, kata dia. Ini kayaknya parfum cewek nih, kata teman saya. Ini kan udah biarin lah, ngikut mah biar jadi berkah buat mobil kita, saya bilang begitu kan. Tapi serem juga mas, lama-lama merinding kan saya. Aduh, kok wanginya makin santer aja kan. Nah hilang wanginya, bau busuk mas. Bau busuk? Iya, nah itu yang bikin kita serem kan. Itu dari wangi langsung busuk atau ada prosesnya pak? Pelan-pelan mas. Dari wangi tuh hilang tuh. Nah dikit-dikit tuh tercium bau busuk lah. Bau busuk begitu. Udah biarnya bentar lagi juga subuh hilang, saya bilang begitu kan. Terus itu aduh merinding juga mas kalau udah nyium begitu kan. Iya iya. Saya tengok ke belakang gak ada orang. Tengok lagi, wah gak jelas saya bilangnya. Ya jalan, sempat jalan. Kami waktu itu sempat ngeres juga kan, lama juga.
Dari situ udah pagi, udah kami ngeres istirahat. Perjalanan kami lanjutkan lagi. Begitu kami jalan terus hilang tuh. Bau-baunya itu ulang. Udah selesai. Sampai di tempat. Beres-beres semua. Mobil kita rapihkan, kita bersihin semua. Udah kami pulang. Nah di rumah kejadiannya Mas, anak saya. Nah begitu masuk kamarnya, dia ada di lemari lagi duduk. Siapa? Yang perempuan yang diantar itu. Di atas lemari. Merinding saya pasti. Waktu itu kalau nggak salah habis maghrib. Teriak-teriak kan anak saya kan. Begitu buka, kaget yang ngejerit kan ada. Bilang ada cewek di kamar. Ya, sampai kemasukan juga sih. Kita panggil Ustadz lah. Gimana tuh pas ketemu Pak Ustadz itu yang ngobatin? Ya dikasih air lah, disadarkan lah biar nggak ngelihat gitu loh. Gak tahu prosesnya Ustadz gimana cara ngusirnya gitu kan. Ya istilahnya kan dibilangin mereka udah nganterin kamu, udah ikhlas, udah jangan ganggu. Kalau mau ngasih rezeki aja, jangan usah jangan ganggu gitu kan. Sampai itu netep di mobil itu. Yang saya bilang di mobil satu tuh perempuan itu, si Neng itu. Hah? Sampai sekarang? Sampai sekarang ada. Gila, mobil di depan ya? Bukan mobil yang ini, mobil yang beda. satu. Ya kalau yang ini anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu yang ngelihat, yang sering ngelihat. Rinding. Berarti beda ya? Beda. Kayak deg-degan. Mobil yang satunya lagi. Oke. Tapi kalau si Mas punya apa gitu, coba dilihat mobil pasti ada ketemu ngelihat. Tenang, saya punya indra ke-9. Nah. Bukan 6 lagi, 9. Bercanda. Nah, nih Pak Yayan. Selama jadi driver ambulan ya Pak ya, dari tahun 97 tadi ya, sampai sekarang 2025. Berarti berapa tahun tuh? 20 tahunan Pak ya, kurang lebih ya. Pernah gak nih Pak, dapet jenazah yang mungkin korban kecelakaan, atau korban kecelakaan kereta, ketabrak, atau yang kondisinya itu udah nggak utuh gitu Pak? Pernah gak gitu Pak, selama bawa? Pernah. Itu yang kendala kami di mobil jenazah khususnya Mas ya. Yang korban laka ini Mas, waktu itu kelindes. Kelindes apa? Kepalanya. Truk atau mobil biasa? Mobil truk. Itu kepala pecah. Nah, kita evakuasi, nah, dibawa ke rumah duka, ditanganin pemakaman. Nah, yang ribetnya di mobil jenazah itu kalau belum kena polisi tuh, kami bongkar lagi Mas. Kalau Bapak belum kena polisi? Nah prosesnya, Oh prosesnya. prosesnya belum diketahui polisi. Nah kami pernah nguburin korban laka. Nah di dalam keluarga minta visum, kami gali lagi itu. Bapak ikut gali maksudnya? Yang gali kru, ya kita cuma kru. ya bawa mobil aja ke lokasi, yang menyiapkan peti atau kan harus ganti lagi Mas. Sekarang ini Bapak masih khusus jenazah aja apa sama orang sakit gitu Pak, ke rumah sakit? Sekarang kita di ambulan multi Mas. Ya, kita Multi. bisa bawa jenazah, bisa bawa pasien juga. Gitu. Oh, enggak cuman, kan dulu kan cuma khusus jenazah Ya, mobil jenazah mobil ya. jenazah khusus. Dan pernah gak nih Pak selama bawa pasien, misalkan orang sakit nih dari rumah, pas dibawa ke rumah sakit meninggal di jalan? Pernah gak tuh, Mas, 2 tahun yang lalu pas bulan puasa, waktu itu kondisi udah agak kritis juga sih ya kan. Nah kejadian gak jauh Mas di depan Polres Tangerang. Nah waktu itu pas bubaran acara misa atau apa kan di gereja itu, di situ stuck sekali lah, sampai asisten kami pun turun membuka jalan, tetap tidak bisa bergerak kan. Nah di situ udah saya dengar 3 kali kalau nggak salah, ngek suara napasnya kan. Nah begitu ketiga kali, nah yang di belakang keluarga nangis kan. Wah berarti kata saya udah nggak ada, tapi tetap kita lanjutkan sampai rumah sakit untuk meyakinkan udah meninggal atau belum. Ya ternyata meninggal di jalan. Terus langsung dibawa pulang atau gimana tuh Pak waktu itu? Nah itu pun jenazah nggak turun. Nggak Kami cuma panggil dokter, dicek di dalam mobil, ya ternyata sudah tidak ada napasnya lagi gitu, sudah meninggal. Akhirnya bawa pulang lagi? Bawa pulang lagi. Bapak yang nganter? Tetap mobil kita, kita bawa pulang lagi. Ya, sampai di rumah diurus, besok pemakamannya tetap kami juga yang bawa.
Nah, terus pernah gak nih Pak, waktu dulu gitu, atau kemarin-kemarin pas antar jenazah, entah dari kru Bapak nih Pak Yayan yang kesurupan gitu kan, atau dari pihak keluarganya nih, ngikut di belakang tiba-tiba di mobil kesurupan gitu kan, ngamuk-ngamuk atau apa gitu, pernah gak Pak? Itu bukan pernah mas, sering. Hah? Kalau keluarga sering. Nah kalau Gimana dari tuh, kru mah enggak. Kalau dari keluarga sering mas. Kesurupannya gimana tuh Pak waktu itu? Ya mungkin saking gimana gitu ya. Kadang ya semacam ngejerit-jerit atau ya orang kemasukan gimana sih mas? Iya, ya, ngamuk-ngamuk lah kayak gitu. Iya. Terus gimana cara nyembuhin itu Pak? Ya namanya kita di dalam perjalanan ya udah, jangan, yang penting ya kata orang-orang itu yang penting kalau lagi kemasukan begitu jangan ditanggapin, Cuekin aja. cuekin aja, nanti juga diam sendiri. Gitu. Tapi kan ada dua nih, antara dia nangis terlalu histeris jadi terlihat kesurupan, atau emang kesurupan gitu Pak. Sudut pandang Pak Yayan pada waktu itu. Waktu itu ya saya lihat kesurupan, emang Kesurupan kemasukan. ya. Bukan karena nangis yang berlebihan, Bukan. histeris gitu. Kalau nangis berlebihan tuh biasanya di pemakaman mas, di pemakaman atau jenazah pas sampai di rumah. Nah mungkin kalau di mobil mereka masih bisa tahan. Nah begitu sampai di rumah jenazah turun baru pecah tangisan. Nah terus Pak Yayan nih, kan pasti Pak Yayan punya temen nih, atau dulu ngobrol sama security atau sama supir-supir yang lain. Mereka pernah gak Pak dapat gangguan gitu? Security dulu deh kalau ada. Paling kejadian-kejadian di mobil aja mas, terutama mobil saya yang sering. Terkadang ada perempuan, terkadang tengah malam hidup sendiri. Kalau kru-krunya ada tuh? Tim-tim Maksudnya yang lain, tim-tim yang lain. Mungkin lagi bawa pasien juga kemana gitu. Mobil yang ada lain. juga, kru saya ada ya sampai loncat dia mah itu. Loncat gimana tuh? Nah, itu ceritanya mereka mau ke arah Sukabumi. Oke. Nah, ke Sukabumi, perjalanan masih ke perkampungan kan masih banyak kebun itu. Cerita dia tuh jam 3 subuh. Oke. Jadi samping yang bawa teman saya, nah pas begitu belok dia teriak loncat mas. Katanya ada yang ngegantung di kaca dia itu. Tuh. Terus? Dia sampai teriak, sampai ya yang bawa teman saya sampai kaget juga. Ada apa lu? Itu kuntilanak nempel di mobil. Buset, sampai nempel. Nempel mas di mobil, kata dia, cerita dia. Terus akhirnya mobil tetap jalan apa gimana? Tetap jalan, ya yang ngelihat cuma dia aja. Yang ngeliat. Dia kalau dia sering, terus tiba-tiba kadang-kadang loncat sendiri dari mobil. Kalau dia ikut. Nah nih Pak, kan setiap manusia pasti punya mood dan punya rasa berbeda-beda Iya, ya, setiap betul, hari gitu ya. Pernah gak nih, ketika Pak Yayan bawa ambulan, terus ada di fase kayak Bapak tuh malas banget mau bawa jenazah ini nih. Nggak tahu kenapa, kayaknya bawanya malas aja, atau sedih aja, atau bahagia aja. Pernah gak Pak kayak gitu? Pernah. Rasa apa yang Bapak rasain? Yang saya rasain itu ya males dan mobil itu terasa berat mas. Mobil itu terasa berat bener tuh. Itu waktu saya kirim ke Lampung, mobil pas keluar dari dermaga kok mobil berat banget kata saya kan. Ya dari awal juga saya nggak mau ikut kan. Mobil berat banget kata saya. Emang dari awal saya nggak mau ikut. Ya karena mau bilang apa lagi, udah tugas kita kan. Males ya harus. Iya. Harus gitu loh. Harus profesional gitu Pak. Profesional. Walaupun kita males ya istilahnya kayaknya malas banget nganter jenazah ini nih. Ya karena udah tugas kita, mau bilang apa mas. Benar. Ya setiap manusia, jangan kan Bapak ya ojek driver aja kan lagi bawa penumpang males. Besok semangat, besok males lagi gitu kan. Pasti ada rasa itu ya Pak. Ada. Oke. Nah nih Pak Yayan, dari tahun 97 sampai 2025, Bapak kan udah bisa dibilang apa ya kalau bahasa tongkrongan, udah tua di jalan ya. Pokoknya udah keren dah gitu kan, udah hafal lah tentang dunia perambulan. Nah nih Pak, mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen dengar dari Pak Yayan nih, mau punya pesan-pesan apa buat teman-teman di rumah? Pesan saya ya dunia perambulan tuh ya beban, maksudnya bebannya kita apalagi bawa ini mas pasien yang darurat ya. Ya saya mohon kepada pengendara semua yang ada di jalanan, apabila ada ambulan mau melintas, tolonglah egonya disingkirkan dulu, dikasih ruang kami untuk jalan, karena kami membawa nyawa untuk menyelamatkan nyawa, bukannya kami
Banyak sekali Mas sekarang yang bilang supir ambulan ugal-ugalan. Itu bukannya ugal-ugalan Mas, karena tuntutan. Tuntutan ya. Tuntutan kami dari keluarga, apalagi pasien kami dalam garis merah gitu kan yang harus diselamatkan. Itu saya pesannya ya kepada warga masyarakat semualah. Iya, iya. Tolong pengertiannya untuk prioritaskan mobil ambulan demi nyawa seseorang gitu. Bener, karena emang berdarurat Pak ya. Betul. Harus segera dibawa ke rumah sakit gitu. Betul. Iya, iya. Dan termasuk yang tadi yang Bapak ceritain depan Polres itu ya, ibu yang lagi ini yang meninggal itu Iya, macetnya. betul. Karena Minta macet ampun, itu akhirnya meninggal di Akhirnya jalan meninggal di jalanan ya. itu. Innalillahi. Kan kalau nggak salah cuman 2 ya prioritas Pak ya, ambulan dan damkar ya. Betul. Di jalan itu ya, Di setahu jalan saya ya. yang prioritas. Jadi kalau ada yang totot itu yang strobonya warna biru, ya itu jangan minggir, panteng aja udah. Yang dikawal itu Pak RT lagi lewat itu. Iya betul. Pak RT itu yang pejabat ya. RT sama RW pakai strobo tuh ya. Kawal sama polisi. Tet. Itu kan ya nggak terlalu urgent lah, bukan prioritas kalau kata ini mah. Kecuali kalau Presiden RI 1 mungkin ya udahlah itu lewat, kasih lewat. Kadang yang kesel gitu, mobil Avanza pakai strobo, tet gitu kan. Pas ditanya, tong apa? Tong sayur. Jadi kalau ambulan, damkar emang prioritas. Kita nggak tahu nih ada siapa tuh di dalam ambulan gitu kan. Karena emang urgent banget. Yang pasti urgent sih namanya ambulan. Terus damkar juga kan udah pasti urgent banget karena emang harus segera sampai TKP gitu, korban kebakaran. Karena kalau emang telat banget ya bisa nyebar tuh kebakaran dan bisa merugikan warga sekitar. Jadi kita kalau ketemu ambulan ya apa salahnya kasih jalan lah sedikit, nggak rugi kok, enggak. Dan nggak ada untungnya juga buat si supirnya, enggak. Supir ambulan nggak untung, yang untung buat si pasien ya. Semoga ya terselamatkan lah. Ya banyak kayak gitu kurang lebih ya Pak. Siap. Pernah nggak Pak sama di jalan nabrak orang gara-gara dia nggak mau ngalah? Entah Bapak ditabrak. Kejadian pernah sekali Mas. Oke. Kita urgent. Waktu itu ada panggilan di daerah Bararaja karena posisi pasien tuh harus segera dilarikan ke rumah sakit. Nah kami jalan ngejar waktu. Nah dilala di belakang ada yang ikut. Ada yang ikut. Ada yang ikut. Udah kasih tanda jangan terlalu rapat. Nah begitu di daerah apa ya Cisoka kalau nggak salah tuh. Ada mobil putar balik Mas. Otomatis kami ngerem dong, menghindari mobil yang putar balik. Nah yang belakang yang bablas. Oh, nubruk Bapak. Ditabraknya mobil kita dari belakang. Terus. Udah, saya pinggirin dua-duanya kan, yang putar balik saya pinggirin, yang nabrak juga saya pinggirin. Urusannya gimana? Bapak tahu nggak prioritas ambulan? Saya bilang. Bapak ngapain ngejar-ngejar ambulan? Saya bilang begitu. Iya. Saya bawa anak mau les, jangan jangan ngikutin ambulan. Kalau ngikutin ambulan Bapak harus jaga jarak. Tahu aturannya enggak? Saya bilang begitu. Nah, kalau semacam itu kejadiannya saya bilang. Iya, benar. Ya kan? Makanya saya berpesan ya kepada pengemudi lah, jangan kalau mau ngikutin ambulan, kalau bukan pihak dari keluarganya janganlah. Takutnya kejadian. Kenapa dia nggak Bapak taikin aja ke ambulan? Ada nabrak tuh jebret, ayo mau ikut rumah sakit, ayo ikut operasi sekalian loh gitu ya. Emang sering sih pas saya lihat jalan ketika ambulan buka jalur, mobil ya, motor apalagi di belakang tol tuh. kan ya. Pada ngintilin ya. Ngintilin, Iya, bahaya itu banget, kejadian. bahaya. Karena kan depan ketika ambulan ngerem kayak Pak yang bilang tadi jebret. Ya. Merugikan juga. Wah, gila emang supir ambulan keren dan pasti ngalamin kejadian horor karena namanya di jalan ya kita nggak ada yang tahu ya, apalagi sering keluar kota. Berarti ambulan depan anak kecil ya Pak? Anak kecil itu. Cewek apa cowok Pak yang Cowok. sering dilihat? Cowok. Tapi yang itu yang sering ngelihat ya. Iya. Ya orang kadang kalau habis ngelihat suka ngomong ke saya. Oh, anak Begitu. kecil gitu. Anak Nanti kecil. diajak pulang lagi Pak ya. Ya, biarin suruh main di sini juga nggak apa-apa. Di sini udah kebanyakan. Oke, bercanda ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang dalam sama Pak Yayan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. 97 2025 ya senior lah bisa dibilang pengalamannya yang udah melalang buana lah yang pastinya. Dan kali ini Pak Yayan berbagi kisah pengalaman horornya dan kisah pengalamannya waktu menjadi supir ambulan. Dan buat teman-teman ya jangan lupa damkar, pemadam kebakaran, ambulan, insya Allah prioritas di jalan gitu kan. Ya saya bilang lagi ya ngalah lah dikit gitu kan. Dan kalau ketemu apa tuh Fortuner Pajero sendirian pakai strobo totot
Nah itu nggak apa-apa kalau kalian hadang, karena bukan prioritas. Terus tapi itu pejabat bang, kita harus minggir, kalau nggak ntar sama patwalnya tuh pak polisinya gitu ditabrak. Ya pejabat kan harusnya mencontohkan, kita kan bayar pajak nih, kita juga nih gitu kan. Ya biar sama-sama lah ngerasain macetnya gitu, biar adil. Tapi kan urgent bang, ya kalau urgent ya berangkatnya sejam lebih awal lah. Sama kayak kita lah, kalau kerja masuk jam 7 ya berangkat jam 6 dari rumah, jangan jam 7.15 baru jalan. Ya namanya urgentin itu mah. Bercanda ya pak ya, bercanda. Pokoknya bapak juga semangat ya pak ya. Totot. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Ian ya. Oke, Mas, Ya, mungkin itu saya yang bisa saya ceritakan. Oke, mantep pokoknya Pak. Mau nanya terakhirnya Pak. Nanti misalkan ada panggilan nih Pak, pasien. Pak Ian, ini nganter jenazah atau nganter pasien, Kepala Jupiter, mau Pak? Dadah. Tanya, no. 'Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372. Dilanjutin suara yang rintih-rintihan bang, sampai saya videoin bang, saya keluar, saya videoin sampai ke belakang, dan fokus suara rintihan itu fokus di pohon bambu itu bang, saya sempat videoin tuh bang. Waktu itu namanya orang zaman dulu ya, ibu saya itu kalau tidur nggak ketinggalan dari kelambu bang. Saya tidur di dalam kelambu itu, ibu saya teriak-teriak, "Pai, itu kok kelambu ada yang narik-narik?" Saya ngeliat nggak ada apa-apa, apa sih mah nggak ada, ya kan? Enggak, itu ada yang narik-narik katanya kelambu, ditarik-tarik gitu bang. Padahal nggak ada apa-apa. Nah, abis narik-narik gitu itu malam, saya ingat banget, hari Kamis sekitar mau ajan subuh tuh bang, 2:30, kelambu ditarik-tarik gitu, ibu saya sempat tidur. Nah dari situ tuh bang, udah nggak sadarin diri lagi. Pas ibu nggak sadar diri tuh, saya panik tuh bang, saya bangunin ya kan, mak, kenapa mak? Dia udah ngorok doang bang, ibu saya nggak ada umur bang. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Petlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, didapat rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Seperti biasa, kita udah menghadirkan lagi nih salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo bang. Bang, Siapa namanya nih? nama saya apa ya bang? Nama Bang panggilan apa dia. Tinggal di mana sekarang bang? Apa Saya nih? tinggal di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya. Mungkin di sini ada warga Pondok Aren nih bang. Sapa-sapa nih bang, apa nih? Kalau anak-anak Gang Gareng, Gang Sukun. Oh, Gang Sukun. Iya. Oke. Itu Pondok Aren deketnya Bintaro bukan sih bang? Iya, Bintaro bang. Deket ya, Bintaro Deket Bintaro, Ciledug. Oh, Ciledug. Oke, masuk ke Tangerang Selatan ya. Iya. Dan ini Bang Apai cerita pengalaman waktu tinggal di rumah di mana nih, Bang? Yang di Pondok Aren tersebut bang. Oh, sekarang masih di tempat ya? Iya, masih, cuman udah jarang bang buat pulang-pulangan doang, nggak fokus tinggal di situ. Oh. Karena ya saya nggak betahnya ya itu bang, banyak kejadian mistis di rumah itu. Iya, ya. Tapi masih ada ya rumah itu ya? Iya masih. Oh, tadi di belakang layar udah sempat ceritanya, Sob. Merinding. Oke, siap. Tahan dulu Bang Apai ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari pose ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu.
Gimana ya Bang Apai? Kisah pengalamannya nih Bang. Iya Bang, jadi saya itu tinggal di daerah Pondok Aren Bang, Tangerang Selatan ya kan. Nah saya itu tinggal di situ peninggalan rumah orang tua saya Bang. Oh peninggalan. Ya awal mula sih saya tinggal di situ normal-normal aja Bang ya kan, gak ada gangguan apa. Cuman saya ngalamin suatu kejadian pas di tahun 2009 Bang. Nah ini rumah ini di perkampungan atau di komplek Bang? Di daerah perkampungan Bang. Emang bawahnya itu komplek, jadi rumah saya itu sendiri. Nah kanan kirinya itu dikelilingi sama pohon-pohon besar Bang. Nah pohon itu pohon waru. Pohon waru itu sejenis kayak pohon ketapang gitu Bang. Nah pas belakang saya banget itu pohon bambu Bang. Pohon bambu, bawah pohon bambunya itu ada kayak jurang, tapi dia bekas kali tuh. Bekas kali yang udah dibangun perumahan ya kan. Nah sebelah kanan saya itu masih kebun kosong juga Bang. Jadi rumah saya itu sendiri di situ. Pas di tahun 2009 tuh Bang, ada tuh Bang mulai kejadian ya kan. Apa nih awalnya nih? Jadi orang tua saya itu kan sakit Bang ya. Ibu saya nih, almarhum ibu saya itu sakit ya kan. Jadi saya itu nemenin ibu saya terus ya kan. Jadi tidur sama saya. Terus pas malam itu kalau nggak salah malam Kamis tuh Bang tuh jam 2 malam. Saya tidur tuh ngimpi dari atas rumah saya tuh Bang tuh. Turun tuh kayak makhluk setengah manusia, setengah hewan. Jadi dia kayak babi, tapi ada taringnya ke atas Bang. Di bagian kakinya ini ada bulu Bang, bulu. Dia tuh pas datang itu turun langsung narik kepala ibu saya Bang. Iya kan, narik kepala ibu saya. Nah terus udah gitu saya main tarik-tarikan tuh. Saya bilang, ini siapa sih ya kan kok narik kepala ibu saya? Saya main tarik-tarikan ya kan. Terus saya ngerasain tetesan liurnya itu tuh netes di tangan saya. Itu Bang baunya saya nggak sanggup Bang. Ya kan, cuman karena saya pengen nyelamatin orang tua saya kan saya main tarik-tarikan. Akhirnya saya digampar Bang. Sama makhluk itu. Digampar apanya nih? Digampar nih pipi saya nih. Oh. Gampar, pak, pas digampar gitu, saya bangun dah tuh Bang, saya sadar. Pas saya sadar itu posisinya juga agak jauh. Ada sekitar 2 meter lebih dah, jadi ibu saya di sebelah sana, saya di sebelah sini. Pas saya bangun tuh, saya ngerasa di pipi saya ini Bang, kayak kok sakit gitu ya kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, saya sempat cuci muka tuh Bang tuh. Saya ngeliat ke kaca, kok ada bekas. Ada bekas kayak ditampar Bang. Ya kan? Pas abang bangun, sadar tetap masih ada? Iya, masih ada. Oh gila. Awalnya merah tuh Bang. Nah akhirnya saya bangun ibu saya. Saya bilang ke ibu saya, Bu, kok ini pipi saya sakit? Kata ibu saya, emang lu pulang jam berapa tadi? Udah gitu saya bilang, sama kok, mau tidur saya tidur. Lu habis berantem ya, kok muka lu merah? Enggak, saya bilang, tadi saya ngimpi. Kayak gini Mak, saya tadi didatengin sosok makhluk. Agak kayak setengah babi gitu. Terus saya digampar. Terus udah kata ibu saya, ya udah ntar dicariin obat. Itu subuh-subuh Bang. Ibu saya langsung ke warung. Terus beli kayak Remasil sama susu beruang. Dipikirnya tuh saya ituan apa, masuk angin. Dikasih tuh susu beruang. Pas dari situ saya bisa tidur. Ternyata saya pikir tuh pas paginya itu saya sembuh. Ternyata enggak Bang. Malah makin parah. Jadi dari yang tadinya merah nih, pipi saya jadi biru. Terus ibu saya kan telepon abang saya tuh yang kerja di Jakarta. Wo, pulang dulu. Adek lu sakit nih. Siapa ya? Sakit apaan? Nggak tahu dah. Bingung katanya sakitnya aneh. Pulang dah tuh Bang. Pas pulang ditanya, sakit apaan, Pai? Ini saya bilang Bang, saya ceritain mimpi kayak gini kata dia. Enggak kali ini sakit atau ini kena pembekuan darah atau gimana, dibawa dah tuh Bang. Saya pas malamnya habis Isya ke klinik di daerah Parung Serap. Iya. Dibawa tuh Bang, saya boncengan naik motor ya kan. Kalau kita masuk ke klinik ditanya, keluhannya apa? Saya ceritain begini. Cuman dokternya bingung Bang. Ini sakitnya apa? Dicek darah normal ya kan. Terus akhirnya tuh saya cuma dikasih amoxicillin sama antibiotik. Iya. Nah udah dari situ saya pulang tuh dari klinik sama abang saya. Yaudah tidur jangan begadang mulu kata dia gitu. Saya tidur tuh Bang di situ ya kan. Nah terus semakin 2 hari 3 hari itu nggak ada perubahan juga Bang. Ini masih biru Bang? Masih biru dan makin parah. Jadi bibir saya ini tuh putih, kering dan makin lama mata saya ini nggak bisa digerakin Bang. Jadi ini sebelah mata saya tuh berair terus kayak nangis, nggak bisa digerakin. Nah dapat info dah tuh abang saya,
Dia cari-cari info, katanya ada orang yang bisa. Coba dibawa tuh saya ke katanya mah tabib kali ya kan. Waktu itu daerah sana, daerah Ciputat. Namanya Pak Haji Soleh situ. Dibawa ke sana, saya ceritain kejadiannya kayak gini. Cuman dia bilang, wah ini sih lu diganggu katanya. Itu diganggu. Sebenarnya tuh yang diganggu bukan lu katanya gitu. Yang diganggu ibu. Dan ini ada sangkut pautnya sama rumah yang ditinggalin. Nah saya kan nggak ngerti itu bang. Itu rumah itu ada apanya. Udah kayak gitu saya nggak mikir panjang kan. Yang penting saya pengen sembuh. Nah dari yang Ciputat itu akhirnya saya kayak diurut dikit lah. Diurut dikit sama dikasih air putih. Jadi air putihnya itu pakai botol bang. Kata dia kalau habis nanti diwantu ya katanya, sampai sembuh. Nah terus udah dari situ saya pulang udah malam tuh bang, jarak kayak kan. Jam berapa tuh pulang tuh? Jam 9. Malam, ya. Jam 9-an. Saya pulang, udah nyampe rumah, tetap lagi namanya abang ya kan perhatian sama adanya. Lu jangan begadang mulu. Tidur, saya tidur. Dua harinya lagi nggak ada perubahan juga bang. Dan yang parahnya itu mata saya nggak bisa kedip. Cuman hanya kayak nangis aja. Tapi nggak nangis, keluar air mata terus bang. Tapi yang sebelah kanannya? Normal. Oh, satu doang berarti? Iya, normal. Udah di situ dapat info lagi nih abang saya. Katanya suruh dibawa saya ke di daerah Pondok Aren juga bang. Dibawa ke Pondok Aren itu ketemulah itu ibu-ibu. Anehnya tuh omongannya sama bang, sama yang pertama. Dia bilang katanya ini sih ada unsur dari rumah, cuma yang diserang itu ibunya yang mau diambil. Cuman ketahuan sama saya. Nah dari situ ya kan saya dibekelin, dibawa pulang kayak apa tuh, bangle bang. Bangle itu kata dia kalau lu mau tidur taruh di bantal. Terus udah sih nggak ada dikasih obat-obat apa lagi ya kan. Setiap mau tidur tuh bangle saya taruh di bawah bantal bang. Lambat laun saya berharap dari bangle itu saya bisa sembuh. Ternyata sampai bangle itu kering, namanya ditidurin ya kan. Seminggu tuh bang, makin berjalan seminggu. Saya makin parah, udah nggak karu-karuan. Jadi setiap saya tidur, saya nggak ditemuin sama sosok itu lagi. Cuman di kuping saya nih kayak ada suara gerem-gerem, kayak meraung-raung gitu. Pas suara geram-geram itu bang, besoknya tuh bang, pas jam 12 malam tuh lewat dah. Jadi di rumah saya itu kan gentengnya asbes tuh bang. Itu ada suara pasir bang, kayak suara pasir disiram. Saya pikir siapa nih nyiram pasir? Tapi nggak mungkin kalau orang, karena kan rumah saya dikelilingin kebun bang, kebun kosong. Nah kalau ada suara pasir itu nggak lama ada suara merintih-rintih tuh bang, perempuan tapi dia teriak kesakitan. Nah dari situ saya kan makin gak karuan, udah posisi badan saya sakit kayak gini, terus dengar suara-suara kayak gitu. Akhirnya saya hubungin abang saya lagi tuh, bang, ya kan. Terus kata abang saya, coba besok kita berobat lagi. Gue dapet info katanya ada yang bisa orang di daerah Jakarta Petamburan tuh bang. Nah pas besokannya abang saya datang itu dia pulang kerja sore, habis asar dia ditanya emang kenapa ya kan. Ini saya bang semalam kayak ada suara pasir disambitin ke rumah, so ada suara orang rinting-rinting. Nah di situ tuh bang abang saya cerita, katanya lu inget nggak bapak nggak ada kayak gimana waktu itu. Iya tuh bang, kenapa sih, kan saya sempat tanya tuh, kenapa sih bapak waktu itu nggak betah di rumah ya kan. Pokoknya kalau pas udah menjelang pengen maghrib itu dia nggak betah di rumah. Sering banget tuh bapak saya bilang, gue kalau tiduran di rumah ngerasa kayak dada gue tuh didudukin, sesek. Cuma saya nggak tahu tuh bang tuh kenapa. Akhirnya setiap pengen menjelang maghrib tuh bapak saya nggak betah di rumah, jadi kayak nongkrong, main di rumah tetangga sampai malam. Kalau misalnya emang dia ngantuk baru dia pulang. Nah terus udah kayak gitu, ingat kan bapak nggak sakit, nggak kenapa-napa. Iya, jadi bapak saya itu almarhum pas nggak ada di rumah tetangga. Ya jadi dia bis malamnya dia bilang kalau menjelang malam tuh dadanya kayak didudukin. Pas besokannya ngopi, nggak sakit bang, nggak apa. Dia habis minum kopi terus langsung ngejoprak begitu. Jadi nggak ada pesan-pesan apa atau apa, cuman abang saya tahu. Jadi bapak saya ini
hobi jual beli tanah tuh bang, investasi tanah. Iya, iya. Nah cuman ada keunikan di bapak saya itu, dia kalau pas beli sebidang tanah itu dia kayak naruh sesuatu di tanahnya itu, yang tujuannya itu katanya sih kalau misalnya dijual itu harganya biar lebih tinggi. Atau bisa dibilang juga buat jaga tanah tersebut dah. Iya, iya. Dari gangguan-gangguan yang aneh-aneh. Nah cuman kata abang saya itu harusnya kalau rumahnya itu dibangun, yang pendeman itu harus digali. Nah berhubung orang tua saya udah tua, dia lupa bang. Dia ngebangun lah itu rumah, cuman benda itu nggak sempet digali. Oh iya, iya, nggak dicabut. Ya, Iya, iya. jadi luas tanah itu kan hampir 800 tuh bang, hampir 800. Jadi posisi di pendemnya itu di pas kamar saya ini, pas kepala saya tidur tuh dipendem di situ sama yang sebelah sana, pojok sama pojok tuh. Jadi rumah saya dibangun, yang harusnya itu digali nggak digali. Jadi kalau kata orang tua zaman dulu atau itu dibilangnya gepok. Gepok tuh apa? Gepok ibaratnya senjata makan tuan, yang tadinya buat jaga wilayah tersebut jadi nyerang penghuni tersebut bang. Ini 800 meter luas banget berarti bang? Iya luas bang. Oh, ini 800 meter persegi ya kalau hitung tanah. Iya. Bukannya panjang, bukan. 800 meter persegi Iya, gitu maksudnya. 800 meter persegi bang. Itu kalau rumahnya berapa meter? Kalau rumah yang saya tinggalin Bangunannya 100 meter lebih. 1 meter persegi Iya. lah ya. Berarti sisanya tuh kayak halaman. Iya. Luas banget ya. Nah jadi pas almarhum bapak saya meninggal, kayak bagi-bagi warisan lah gitu bang. Iya, iya. Jadi bukan rumah saya doang yang dibangun, yang di samping-samping saya juga sisi kanan, kan posisinya agak jauh tuh, dibangun juga bang. Jadi bukan di rumah saya doang ini yang ngalamin gangguan mistis bang. Di samping-sampingnya pun ngalamin gangguan mistis. Gimana tuh? Kayak misalkan di samping itu udah dibangun kontrakan bang. Oke. Terus setiap ada yang ngontrak itu nggak pernah lama. Paling lama itu 3 bulan bang. Kenapa tuh? Ya dia bilangnya setiap yang pindah itu saya tanya, misalnya ketemu di daerah lain gitu, bukan di situ. Kenapa pindah dari belakang pak? Aneh kata dia, kalau malam pas jam 2 itu kayak ada suara orang mandi. Kalau enggak suara orang nyuci piring. Tapi pas dibuka di kamar mandi nggak ada orang mandi. Sedangkan itu kalau ngontrak tuh bang, ada yang ngontrak atau ada yang ninggalin tuh nggak pernah samaan. Pasti satu ngisi, satu nggak ada. Jadi nggak mungkin kalau misalnya suara mandi itu dari yang sampingnya. Oh iya, iya. Ya nah udah kayak gitu, berlanjut lagi ke rumah saya bang. Pas udah abang saya cerita itu kan, saya baru tahu tuh bang kisah itu ya kan. Nah terus udah kata abang saya, ayo kita jalan. Jalan tuh bang habis diceritain bang. Jam 5 saya jalan ke daerah Jakarta tuh Petamburan. Nah pas abang, sekarang nih abang cerita yang abang mau berobat. Ini posisi bapak masih hidup atau udah meninggal? Udah nggak ada bang. Oh udah meninggal. Iya makanya saya jadi baru tahu kejadian itu tuh. Jadi saya kayak ngerasa aneh gitu. Iya, gitu. iya, oke. Dibawa nih sama abang saya tuh jam 5. Jadi maghrib tuh saya ada di perjalanan tuh bang. Dibawa ke Petamburan. Jadi pas sampai sana tuh lokasi yang saya tuju ini rumah rusun bang. Jadi rumahnya itu rumah rusun. Ternyata pas saya nyampe situ udah banyak orang bang. Saya ngobrol-ngobrol ada orang tua. Kebanyakan sih orang tua. Saya tanya, bapak di sini nunggu siapa? Kata dia, saya pasien. Dan ternyata pas saya nyampe situ, penghuni rumah itu pastor, pengurus gereja. Saya juga nggak tahu tuh bang di situ. Cuman namanya saya pengen sembuh, ya kan? Pengen sembuh terus, udahlah saya nggak mikirin ke situ-situ ya kan. Yang penting saya harus sembuh. Udah saya antrian ke berapa tuh? Kantian 20, saya masuk. Pas saya masuk ketemulah sama perempuan tuh. Ya nggak terlalu tua sih, masih muda bang. Iya, iya. Pas saya di situ saya ngobrol kan, kenapa nih keluhannya? Terus saya ceritain, awal mula saya ngimpi datengin makhluk, saya ditampar muka saya. Kata dia gini, ngomong, gini, Pai, agama kamu sama agama saya berbeda. Saya nggak nyaranin kamu masuk agama saya nggak, kamu harus percaya sama saya. Cuman kata dia, kamu percaya aja kalau kamu bakalan sembuh. Ya udah saya percaya kan tuh bang, namanya saya udah hampir putus asa bang. Saya udah hampir 3 bulan lebih saya nggak sembuh-sembuh bang, kayak gitu. Mata saya keluar air mulu.
badan panas menggigil. Nah di si tante tersebut nih, saya nggak diapa-apain bang, saya diambilin gitar, saya dinyanyiin. Oke. Ya mungkin karena itu agamanya dia, caranya kayak gitu kali bang ya. Saya dinyanyiin. Lagu apa tuh? Saya nggak ngerti lagunya lagu apa. Cuman kata dia, nih kamu saya nyanyiin lagu rohani. Oke. Udah saya nurut aja bang, saya nunduk aja. Dia nyanyiin, hampir ada 15 menitan tuh bang. Oke, dia main gitar tuh. Iya main gitar. Nah terus abis main gitar, dia masuk ke dalam, saya masih duduk tuh bang di situ bang. Dia ngasih saya minyak, kayak botol minyak wangi tuh, yang kecil. Saya dikasih, nih Pai, coba kamu kalau nanti mau tidur pas udah ngantuk, kamu olesin ini di muka kamu. Pokoknya bagian muka aja tuh yang masih kerasa sakit kamu olesin. Terus di sisi-sisi rumah kamu ada berapa kusen pintu tuh diolesin. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai telat. Setiap malam harus diolesin kalau kamu mau sembuh. Udah tuh bang. Dari situ saya udah antrian banyak ya. Jam 11 tuh bang. Kira jam 11 malam. Saya pulang tuh sama bang saya. Ya udah pulang dari situ. Tapi nggak tahu kenapa habis dari situ kayak perasaan kayak agak tenang gitu bang. Yang tadinya saya panik, putus asa, saya tenang. Saya pulang, nyampe rumah itu daerah Pondok Aren, dari Jakarta ke situ setengah 12-an, setengah jam bang perjalanan. Langsung saya praktekin dong bang. Saya olesin minyak ke muka, saya olesin nih kan kusen. Nah pas besok paginya saya ngerasa enak bang badan. Langsung nggak berasa panas. Cuman emang masih kayak berasa ngilu. Tapi perlahan mata saya tuh mulai bisa ngedip bang. Dari situ saya mulai membaik dan sembuh bang, bisa aktivitas kayak biasanya kan. Itu berapa bulan proses penyembuhannya? 3 bulan. Ya itu makanya saya hampir putus asa bang waktu itu. Lama juga ya. Nah saya pikir kejadian itu udah sampai di situ aja bang. Berlanjut lagi ke 3 tahun berikutnya. Gimana tuh awalnya tuh? Saya kerjakan tuh bang. Tiap malam saya jaga di Pegadaian bang, di daerah Ciledug. Mau berangkat kerja, saya biasa berangkat tuh jam 8 bang. Nggak tahu kenapa itu kayaknya ngantuk buat pengen berangkat. Nah, akhirnya saya ngeluarin motor. Ke rumah saya kan jauh tuh bang, dari rumah-rumah yang lain. Pas saya keluarin motor, abang saya ngomong, lu jalan sama siapa? Jalan sama siapa, orang gue berangkat sendiri. Saya jalan tuh bang. Saya jalan, berangkat ya kan. Dari rumah, nyampe ke Parung Serap, daerah Parung Serap. Nah di daerah Parung Serap itu kan ada kali, ada masjid tuh bawahnya ada kali tuh yang suka banjir. Nggak tahu kenapa di situ kayak ada orang loncat dari motor saya. Kayak ada, tadinya agak berat nih terus enteng loncat. Nah dari situ saya udah nggak sadar bang. Ah, nggak sadar? Iya. Nggak sadar gimana nih? Pokoknya pas saya sadar tuh saya udah diseret-seret sama warga situ. Iya diseret-seret, dipinggirin ke ada warung di daerah portal tuh. Saya kecelakaan bang. Kecelakaan apa nih? Kecelakaan kata menurut warga sekitar sih saksi. Jadi saya naik motor kebut, terus saya nabrak ada orang bawa gerobak, di atasnya tuh bawa etalase bang, gede-gede. Jadi saya nabrak, terus saya ketindihan gerobak sama etalase. Jadi orang tuh di situ bang, sangkanya saya udah mati bang. Orang kenceng saya bang. Nah ini masih ada tuh bang bekasnya tuh. Tangan saya nggak bisa ituan. Tapi pas abang nabrak, abang tahu kalau abang nabrak? Nggak sadar bang. Saya nggak sadar tuh, jadi diceritain sama ituan. Iya. Tadi maksudnya ada gerobak nih. Abang tahu, wah ada gerobak gitu? Nggak tahu saya, udah pas berasa ada orang turun nih, udah saya nggak tahu apa-apa. Gila sih, serem banget ya. Kalau misalnya saya kebut, kayaknya nggak mungkin juga. Itu pas kali Parung Serap itu lagi ada proses perbaikan bang. Jadi dibikin satu arah. Perasaan saya sih pelan. Tiba-tiba saya udah nggak sadar pas ada orang lompat turun. Saya nggak sadar, saya nabrak tuh, kejadian nabrak. Saya bangun, saya lihat tangan saya udah sobek, tulangnya keluar. Iya tuh, jedok gitu ya bang ya? Iya tuh. Terus? Dibawa kan tuh, saya mau dibawa ke rumah sakit. Akhirnya nggak jadi di rumah sakit, saya dibawa ke Gopli. Gopli itu apa? Patah tulang bang, yang terkenal di daerah situ bang, Pondok Aren. Nah saya dari situ saya diurut, cuman di situ bilang katanya ini sih cacat, nggak bakalan bisa
sembuh semula kata dia gitu. Terus saya masih kepikiran tuh bang, apa gara-gara itu ya kan. Nah di tempat patah tulang itu abang saya ngomong, kata abang saya, lu berangkat sama siapa sih, berangkat biasa sendirian? Saya bilang orang gue berangkat sendirian. Tapi abang saya ngeliatnya saya berangkat berdua bang. Iya sama bapak-bapak. Iya. Orang tua. Kan tadi lu dari rumah boncengin orang. Pantasnya dia nanya pas sebelum berangkat. Iya. Oh gila. Nah udah tuh bang. Saya ituan apa, dari situ pulang kan. Nah terus dari kejadian yang pas saya kecelakaan tuh bang, saya udah hidup normal lagi kan. Habis itu ibu saya jatuh sakit tuh bang. Saya bawa kan ke rumah sakit Sari Asi tuh. Nah dari sana sempat dirawat hampir 2 minggu. Pulang tuh bang, pulang ke rumah. Nggak tahu kenapa nih setiap harinya tuh ibu saya ngajakin itu bang, pindah rumah katanya. Hampir dah tuh setiap hari, kita pindah aja yuk rumah kan. Oh ngomong gitu tuh. Iya di kampung sebelah. Saya bilang di sini juga rumah enak, adem katanya. Kayaknya enak nih kalau pindah ke daerah sana. Selalu ngomong kayak gitu mulu tuh bang. Nah kan saya mikirnya emang keadaan sakit kali ya kan. Ngomongnya jadi agak kurang paham gitu bang. Akhirnya saya tetap ngejalanin ngurusin ibu saya. Dan ibu saya itu sampai bisa sembuh lagi bang, maksudnya bisa jalan normal seperti biasa. Sampai itu hampir 1,5 tahun bang. Nah waktu itu namanya orang zaman dulu ya, ibu saya itu kalau tidur nggak ketinggalan dari kelambu bang. Nah kalau tidur itu maunya mintanya ditemenin sama saya. Saya tidur di dalam kelambu itu, ibu saya teriak-teriak, "Wah, itu kok kelambu dia narik-narik," kata dia gitu. Saya ngeliat nggak ada apa-apa, apa sih mah nggak ada, ya kan? Nggak mau ngimpi kali ngigo. Enggak, itu ada yang narik-narik katanya kelambu, ditarik-tarik gitu bang. Padahal nggak ada apa-apa. Nah abis narik-narik gitu itu malam saya inget banget, hari Kamis sekitar mau azan subuh tuh bang, 2:30. Kelambu ditarik-tarik gitu, ibu saya sempat tidur. Nah dari situ tuh bang, udah nggak sadarin diri lagi. Ibu ini? Iya ibu. Pas ibu nggak sadar diri tuh, saya panik tuh bang, saya bangun-bangunin ya kan. Mak, kenapa mak? Dia udah ngorok doang bang. Udah ngorok doang, gitu. Tetap akhirnya saya teleponin abang saya, keluarga yang lain. Makin ngorok, keluarga saya belum datang, ibu saya nggak ada umur bang. Innalillahi. Meninggal di malam itu juga? Meninggal di malam itu. Semoga tenang di sana bang ya, di tempat yang terbaik, amin. Itu kan namanya orang udah meninggal situ, panggil orang-orang situ tuh bang. Proses pengen dimakamin tuh katanya jam 9 harus sudah dimakamin. Akhirnya jam 7 itu kan ibu saya disiapin bang, ya kan, dimandiin. Nah ada kejadian aneh bang lagi di situ bang. Ada kejadian aneh. Jadi kalau di situ kan mandiinnya itu di luar bang, di samping posisinya di samping rumah saya. Pas saya narik selang, saya pasang selang. Jadi di situ kayak amil ya yang mandiinnya itu. Pas dimandiin nih air yang dikeluarin ke selangnya bang, itu panas bang, ngebul. Jadi dimandiin ngebul kok rasa. Akhirnya yang tadinya kita keluarganya pada ngeliat nih, ya kan, yang perempuan-perempuan. Akhir kata Ustadz di situ, tolong itu dulu pada keluar dulu semua. Jadi cuman saya, adik saya tuh yang bontot, yang ngeliatin itu air ngebul bang, dimandiin ke orang tua saya. Iya. Udah dimandiin, dikafanin ya kan, dibawa ke masjid. Setelah itu disolatin jam 9 itu dimakamin bang. Udah pas dimakamin, saya jalanin hidup normal lagi tuh bang, tuh di rumah itu. Aktivitas seperti biasa. Itu tinggal siapa tuh yang tinggal di rumah itu? Tinggal saya, adik saya, sama abang saya nih. Oh, 3 orang berarti ini? Iya, tinggal 3 orang bang. Iya. Kalau adik saya itu emang jarang di rumah bang. Dia mah merantau kemana-mana gitu. Nah, jadi tinggal saya sama abang saya tuh berdua. Nah, abang saya itu berjarak dari ibu saya meninggal ini, jaraknya itu sekitar ada 3 tahunan bang. Itu abang saya yang sakit bang. Yang dia rasain tuh sakitnya
ini juga di lambung, di dada. Awal mulanya dia ngerasa, kata dia, kok gue kalau tidur kayak ada yang dudukin dah. Nah saya dari abang saya ngomong itu jadi ingat lagi kejadian bapak saya bang. Pikiran saya udah negatif tuh bang. Jangan-jangan, ya kan? Didudukin setiap malam dudukin. Jadi pas setiap jam 1 malam itu abang saya selalu buang-buang air bang. Itu nggak wajar buang airnya. Satu malaman itu bisa 15 kali, 20 kali. Gila. Habis tuh badan. Habis bang badannya bang. Terus. Udah kayak gitu kan kita coba ikhtiar ya kan, berobat ke klinik. Dibawa ke klinik, dicek ya kan semua darah, nggak ada penyakit bang, nggak ada sakit apa-apa, maksudnya diare biasa. Malah dokternya itu nyaranin katanya makanin daun jambu muda sama dikasih obat diare. Tapi nggak sampai di situ bang. Jadi setiap harinya, hari-hari berikutnya ini abang saya makin parah bang. Jadi namanya kita nggak ada orang tua kan di situ di rumah, cuman saya, adik saya sama abang saya. Saya ngurusin abang saya nih yang sakit nih, makin parah sampai 9 bulan bang. 9 bulan deh. Iya 9 bulan. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit bang? Dibawa rumah sakit bang, itu nggak ada sakit apa-apa, sampai di rongsen. Apa katanya? Emang nggak ada sakitnya, cuma diare biasa katanya. Salah makan ini. Berjalan tuh abang saya sakit 9 bulan, dan yang parah-parahnya itu bang. Dia tuh selalu kalau pengen tidur nih bang nih, setiap malam pengen tidur. Itu di atas tuh bang, kayak ada yang nguncang-nguncang bang. Perempuan uncang-uncang begitu di pas kepalanya dia. Jadi sering banget tuh bang dia teriak-teriak bang, katanya pai sini temenin gua. Saya buka kan kamarnya, kenapa Ge? Itu ada yang uncang-uncang di atas kepala gua. Dari situ bang saya mikir lagi bang, duh kenapa nih ya kan abang saya takutnya kayak almarhum bapak saya doang bang. Gantian tuh, karena yang waktu itu saya sakit kan dia yang ngurusin. Nah saya nyari-nyari tuh bang, hari berikutnya saya nyari-nyari kayak orang pinter dah yang bisa gitu bang. Akhirnya saya cari-cari tuh bang informasi, kira-kira orang yang bisa bawa abang saya berobat dah nih. Nah di samping rumah saya tuh saya ngobrol, ketemulah tuh bang bapak-bapak di situ. Dia cerita katanya coba cari obat ke daerah sana, daerah Cirebon. Ya udah saya pikir kalau misalnya libur anterin ke sana. Ya udah kata dia, nanti hari Minggu jam 12 siang kita coba pergi ke sana. Saya datang tuh bang ke rumah bapak itu. Jam 12 siang kita jalan tuh ke sana. Di sana udah nyampe sana bang, saya ceritain tuh kejadiannya. Pak Ustadz itu nggak cerita banyak bang, dia cuma ngasih garam tuh dibungkus plastik kresek. Kata dia, nih coba kalau malam itu tawurin ini, maksudnya diituin. Tapi bang apa itu ikut ke Cirebon? Enggak, karena dia keadaannya udah parah. Udah parah ya. Ya, akhirnya dari Cirebon itu saya bawa garam bang. Saya nurutin dong ya kan, namanya udah dibilang katanya kalau malam suruh ditawurin ke genting-genting itu keliling rumah. Saya tawurin tuh bang, pas malamnya saya tawurin. Nah saya nggak tahu namanya, kan di rumah cowok doang anaknya bang. Abang saya sama adik saya yang bontot itu cowok semua. Itu pas paginya habis saya tawurin garam itu saya nemuin rambut bang. Rambut apa nih? Rambut panjang kayak rambut perempuan. Itu pada nyangkut di kawat gitu. Di kamar mandi kan cuman kita doang bertiga, udah nggak ada perempuan lain. Nah pas saya ambil rambut itu rambutnya tapi beda sama rambut orang gitu. Jadi dia rambutnya satu nih, tapi bercabang, cabang-cabang gitu, hampir banyak sih. Saya giniin ke abang saya, gini rambut siapa? Ih nggak tahu, itu di mana, di kamar mandi. Saya nggak mau ambil pusing, akhirnya saya buang tuh bang rambut. Nah udah dari situ saya kayak aktivitas kayak biasa bang, nggak ada tuh kejadian-kejadian mistis yang lainnya dah. Tapi pas itu kondisi abangnya bang apa ya gimana? Membaik atau masih gitu aja? Makin parah bang. Makin parah. Sampai yang terakhir kali itu dia ngomong begini, gue udah capek Pai, kata dia gitu. Gue mau istirahat, kata dia gitu. Lu bisa nggak nih malam ini temenin gue tidur, kata dia gitu. Saya bilang tidur aja, orang kamar kita deketan. Udah gue tidur aja, saya bilang. Kalau ada apa-apa panggil.
kejadian sama tuh bang, malam Kamis juga. Oke. Malam Kamis pas jam 2 itu suara ngorok bang, suara gerem-gerem yang kayak saya alamin waktu pas kejadian muka saya ditampol. Oh iya ya. Terus saya dengar suara gerem-gerem itu bang di kuping saya, nggak berhenti bang. Nah akhirnya saya bangun kan, itu jam 2. Kenapa nih? Suara itu berhenti, tiba-tiba berhenti bang. Saya masuk ke kamar abang saya buka. Ternyata abang saya udah ngorok doang. Kan saya panggil-panggil tuh. Ge, lu kenapa Ge? Ge, lu kenapa Ge? Udah nggak nyaut-nyautin bang. Udah nggak nyaut-nyautin, akhirnya saya papa dong di paha saya sini. Ge, lu kenapa Ge? Ge, nyebut Ge, saya bilang gitu. Astagfirullahaladzim, saya baca-bacain bang surat-surat pendek yang saya bisa bang. Di situ pas mau menjelang azan subuh, abang saya nggak ada bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga tenang sana bang ya, diampuni dosanya, amin. Saya panik kan di situ, akhirnya saya panggil tetangga, ya kan keluarga saya teleponin, ngumpul dari situ bang. Pagi tuh, hari Kamis pagi, abang saya dimakamin bang. Proses pemakaman berjalan lancar, normal. Nah tinggal sisa berdua tuh bang. Saya sama adik saya. Karena emang berhubung saya adik saya itu jarang di rumah, jarang pulang. Saya konsultasi dah ke orang-orang situ bang. Saya cerita-cerita. Akhirnya saya diajak curhat dah sama sesepuh situ dah bang di situ. Nah sesepuh saya itu agak sedikit bisa dah bang. Dia sempat minta PBB rumah itu. Nah dia cerita gini, Pak ini gue bukan nakut-nakutin lu ya, kata gitu. Ini kayaknya ada sesuatu di rumah lu nih, lingkungan rumah lu. Ini nantinya nih rumah lu, tanah yang peninggalan bapak lu itu nggak bakalan berpenghuni, nggak bakalan punya berpenghuni bang. Jadi ya emang udah dibangun juga bakalan kosong. Dan itu emang terbukti. Jadi yang samping rumah saya itu yang udah dibangun rumah pun dibikin kontrakan itu kosong, nggak pernah lama bang. Jadi setiap ada yang ngontrak 3 bulan pasti pindah, ada yang ngontrak 3 bulan pindah. Pernah tuh bang ngontrak lama, bertahan sampai satu tahun lebih. Nah saya pulang kerja tuh bang, pulang kerja jaga malam. Pas saya mau tidur kok saya tiba-tiba nggak enak bang badan saya. Saya pikir saya masuk angin kan. Saya mau nyari makan tuh keluar. Pas saya mau keluar, saya ngelongok ke arah kiri kan. Rumahnya itu ada di sebelah kiri bang. Kok saya pikir jam segini ngapain orang pakai pakaian adat Jawa bang, kayak pakai belangkon gitu, pakai baju adat Jawa yang belang-belang gitu bang. Cuman saya ngeliat cuma setengah badan doang. Dia lagi posisinya begini nih. Posisinya begini, saya liatin aja bang. Ada sekitar 10-15 menit yang orang Jawa itu nengok ke muka saya bang. Dia nengok, seketika tuh bang perut saya mual bang. Saya muntah-muntah di situ bang. Saya muntah-muntah udah tuh keluar semua sampai badan saya gemetar. Tapi sosok itunya udah nggak ada, hilang. Pas paginya itu kan saya cerita tuh bang ke adik saya, Pan, masa semalam gue ngeliat yang di samping rumah ada orang Jawa. Kata adik saya, orang Jawa kan ini di pakai pakaian adat Jawa, kan ini di samping kan yang tinggal orang itu orang Medan. Masa ada orang Jawa malam-malam? Iya, saya ceritain tuh bang kayak gitu, saya ngeliat sosok kayak gitu. Sampai gue muntah-muntah saya bilang. Terus kata adik sayanya, ya jangan-jangan kata dia gitu ya kan, jangan-jangan nih bakal ada sesuatu lagi. Nah jarak seminggu tuh bang, jarak seminggu setelah kejadian itu saya ngeliat sosok kayak gitu. Yang di tangga saya tuh sampingnya sakit bang. Saya nggak tahu kalau itu orang sakit. Tiba-tiba tuh suara ambulan masuk tuh bang ke wilayah kebun tuh, kebun kosong tuh yang samping rumah saya. Saya pikir siapa nih yang sakit? Tetangga saya bang. Itu siang-siang kalau nggak salah pengen asar tuh bang, dibawa tuh lewat depan rumah saya gotong-gotong. Udah setelah kejadian itu dibawa ke rumah sakit, udah pindah tuh bang, rumah kosong sampai sekarang. Saya nggak tahu pindahnya juga kemana. Jadi yang samping rumah saya pun kosong bang. Emang bener nggak ada penghuninya. Udah saya nggak mikirin itu udah bang, udah saya tinggalin dah. Saya nggak mau mikir yang aneh-aneh. Akhirnya saya di tahun berikutnya saya menikah dah tuh bang.
Nggak tahu kenapa nih istri saya tuh bang, saya ajak tinggal di situ nggak mau bang. Kata dia tinggal di sini aja, di rumah saya aja, rumah saya juga ada tempat ya kan. Akhirnya kan tetap dah saya nginep di situ bang, namanya rumah peninggalan orang tua. Itu setiap malam muncul lagi bang suara yang kayak pasir tuh. Pasir disambitin ke asbes rumah saya bang, ke genteng bang. Kalaupun emang orang bang itu nggak mungkin bang, karena jam segitu terus rumah saya tuh posisinya ke yang samping-sampingnya jauh. Nah kalau habis ada suara pasir itu bang, dilanjutin suara yang rintih-rintihan bang di pohon bambu. Karena saya kan orangnya nggak terlalu takut bang ya, sampai saya videoin bang, saya keluar, saya perhatiin orang iseng kali ini, kalau misalnya orang iseng gue pengen tahu siapa nih ya. Terus saya videoin kan bang, saya videoin sampai ke belakang, dan fokus suara rintihan itu fokus di pohon bambu itu bang. Saya sempat videoin tuh bang. Nah udah hari berikutnya bang, hari berikutnya tetap kayak biasa tuh bang, saya yang jalanin hidup normal dah. Selain suara rintihan itu bang, sering banget tuh saya kayak suara orang batuk bang. Dengerin tuh kalau malam-malam tuh kayak seorang orang batuk. Jadi di rumah saya itu belakang masih ada bekas sumur tua bang, sumur lama dah. Jadi di daerah saya itu emang tadinya banyak yang punya sumur tua, tapi udah pada diuruk. Tapi kalau rumah saya itu masih ada bang sumurnya, sumur tua cuman ditutupin kayak papan-papan. Itu sering banget ada suara orang batuk bang di situ, kayak suara orang tua batuk lah, dehem gitu katanya mah. Istri itu nggak betah bang, kata dia kalau misalnya pas saya lagi berangkat jaga malam, dia kan nggak selalu ngerapetin pintu tuh, jadi pintu kamar tuh selalu agak terbuka dikit bang. Karena waktu itu saya punya piaraan ikan tuh bang, yang saya susun. Takutnya ada tikus ya kan. Tuh dia selalu ngeliat bang, selalu ngeliat kayak perempuan lewat, sekelebat gitu. Terus dia ngabarin saya, ini kok kayak ada ituan, ada perempuan lewat sekelebat. Akhirnya saya bilang, kagak, itu mah nggak apa-apa, perasaan aja kali. Padahal saya emang udah tahu kalau di situ tuh kayak gitu bang. Akhirnya karena istri saya sering lihat gangguan kayak gitu bang ya, saya juga bingung bang. Saya mau, ada sih di hati saya ngerasa dendam. Kalau misalnya emang sama manusia kan kita diusik, kita bisa bales dendam. Tapi kalau sama makhluk kayak gitu bang, kita mau dendam gimana? Akhirnya ikhtiar saya mungkin, ya udah kita ini rumah kita tinggalin, kita kosongin. Dan pas saya kosongin itu rumah, tapi saya masih suka ke situ bang. Berikut di rumah-rumah yang belakangnya itu bang, yang kontrakan sama yang rumah udah jadi itu sampai sekarang kosong bang, nggak ada penghuninya. Dan bener tuh rumah emang bakal nggak ada penghuninya. Jadi yang sisa ninggalin di rumah itu tinggal saya sama adik saya berdua. Udah sih bang, menurut saya itu pengalaman saya yang paling berkesan dan masih nggak masuk akal bagi saya. Karena susah dijelasin sama logika bang, diceritain juga sama orang, mungkin orang ada yang percaya ada enggak. Jadi saya ya cuma bisa berdoa dan lebih banyakin ibadah kali bang ya. Biar jadi saya juga pikiran saya tenang, jadi nggak mikir yang macam-macam. Yang penting saya sampai sekarang masih sehat, walaupun saya pernah kecelakaan, pernah kejadian kayak yang ditampar itu, tapi alhamdulillah saya sama istri saya masih sehat-sehat bang sampai sekarang. Nah nih Bang Apai, selama abang tinggal di situ ya, kan almarhum ibu sama abangnya Bang Apai nih almarhum juga. Selama dia masih hidup, pernah gak bang cerita ke abang ini kalau dia pernah nih digangguin juga di situ, atau pernah ngelihat apa di situ? Kalau ibu sih pas digangguinnya itu yang itu bang, pas pengen gadanya, pas di kelambu itu dia ditarik-tarik tuh, kelambunya itu ditarik-tarik. Nah saya nggak tahu nih, ibu saya tuh emang tahu cuman nggak mau cerita, atau dia emang nyembunyiin aja bang biar anak-anak tuh nggak takut gitu. Oh jadi nggak pernah cerita nih. Nah iya. Tapi kalau feeling abang ini, ibu pernah gak digangguin? Feeling aja, feeling. Kalau feeling saya sih sering di rumah itu. Iya. Iya. Kalau abang pernah cerita juga tuh? Kalau abang saya ya itu pas menjelang sakitnya dia. Itu sering banget dia tuh pas lagi tidur di atas tuh. Iya. Gitu. Oh cewek itu? Iya. Gila seremnya. Nah terus bang,
pas emak masih sehat ya, abang sempat nanya gak nih bang, masalah tanah yang ditanam itu ya, itu kenapa nggak dicabut gitu bang? Saya sempat nanya sih bang, pernah nanya ke ibu saya, ke mas saya tuh ya kan. Apa bener sih yang diceritain abang itu ada pendeman yang di tanah itu, cuman pas dibangun sempat nggak dicabut. Emak bilangnya nggak tahu, karena pas beli tanah itu sebelum nikah sama emak saya itu tanah emang udah ada. Nah terus sampai sekarang 2025 nih ya, itu tanah tersisa berapa meter bang di situ yang punya abang gitu? 100 lebih bang. 100 lebih ya, Iya. 100 meter persegi ya, kotak ya. Iya. Tapi emang dari rumah saya yang ke sampingnya yang udah dibangun pun emang nggak ada penghuninya bang. Nggak ada penghuni? Nggak ada penghuninya. Ya itu yang saya bilang pindah semua. Tapi bangunan rumah? Bangunan rumah udah jadi. Terus nggak ada yang isi? Nggak ada yang isi. Itu rencana buat ditinggalin atau buat dikontrakin? Jadi yang di samping itu udah dijual bang. Oke, udah jadi dijual. kayak pas orang tua saya meninggal itu pada bagi-bagi warisan dah gitu. Jadi udah dibangun, udah dijual sama orang. Walaupun udah dijual sama orang lain, tapi tetap tuh rumah sampai sekarang nggak ada penghuninya. Kosong. Iya. Terus kalau rumah inti nih yang abang ceritain tadi, Iya. sampai sekarang ini siapa yang nempatin di situ? Iya, saya cuman buat ngelongok-ngelongok doang bang, bersihin, nyapuin. Nggak disinggahin, nggak ditempatin, nggak ada yang mau tidur di situ? Ya tidur nggak fokus setiap hari di situ, kadang-kadang doang karena saya juga kan udah punya istri, tinggal di rumah mertua bang. Oh abang nomor 2? Iya karena istri saya itu nggak mau, katanya sering lihat ada perempuan yang bolak-balik mondar-mandir. Kadang suara rintih-rintihan tuh yang malam-malam saya videoin. Oke, istri ngeliat di situ? Iya. Di rumah itu? Iya di rumah itu. Oh gila seremnya. Jadi alasan dia nggak mau tinggal di situ. Iya. Berarti ini sekarang nih kosong ya? Kosong bang. Abang datang cuma bersih-bersih. Iya. Kenapa abang nggak ada berpikir niat buat jual aja lah? Ya saya sih ada bang berpikiran kayak ke situ pengen jual aja, tapi di sisi lain saya kayaknya peninggalan orang tua nih. Iya sih. Buat pulang-pulangan, buat ngumpul keluarga. Terus di sisi lain juga saya dengar yang diceritain sama bapak-bapak itu, nih rumah lu suatu saat dijual juga nggak laku, ditempatin juga bakalan nggak ada penghuninya, nggak bisa. Aduh. Iya. Dijual emang nggak bakalan laku. Susah gitu Iya ya. susah. Tapi komplek itu yang di belakang kan ada komplek yang abang bilang tadi itu yang ada kayak turunan, Iya. kali gitu ya. Iya. Itu komplek itu aktif bang? Aktif. Maksudnya Penuh, padat. Oh nggak kosong Nggak. gitu? Cuman kalau pas rumah saya di antara ke rumah-rumah yang lain itu ada jarak yang space berapa, hampir 10 meter dah. Jadi ya kalau rumah saya dikelilingin pohon bambu dan sama kebun-kebun kosong bang. Kosong ya? Iya. Gila, serem amat ya. Nah, terus setelah tahu kejadian kayak gitu bang ya, abang sempat gak kepikiran nyari orang yang ngerti nih buat nyabut itu, yang tanaman di bawah? Sempet sih bang, saya ada kepikiran situ. Cuman saya udah pernah nanya tuh bang sama orang yang bisa. Cuman kata orang itu, ini pendeman itu bang, jadi dia udah menyatu sama tanah. Tadinya bentuknya itu kayak kain dan ada tulisannya. Jadi hancur deh sama tanah. Jadi kalaupun emang harus diambil itu dia harus jalanin ritual yang panjang. Kalau bahasa daerahnya itu diruat. Diruat ya? Iya. Iya. Terus akhirnya belum. Ya sampai sekarang bang itu rumah masih ya kayak gitu. Iya. Ya semoga ya doa yang terbaik lah buat abang ya dan almarhum ibu sama abang ya bang ya. Semoga tempat terindah bang ya. Amin. Diampun segala dosanya ya. Dan Amin. Gila sih serem amat ya. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman yang dialami sama Bang Apai ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Buang jauh-jauh negatifnya. Setiap hidup pasti punya cerita ya. Dan kali ini Bang Apai berbagi kisah pengalamannya waktu tinggal di rumahnya. Dan sekarang rumahnya bukan terbengkalai ya, cuman gak dihuni aja. Semoga kelak bisa dihuni dan menjadi tempat yang indah lah, tempat yang nyaman. Ya, bisa kita ambil segi positifnya ya. Karena hidup itu selalu dengan harapan dan impian. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Apa ya. Makasih bang. Oke, dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.